Di dunia di mana wanita jauh lebih banyak daripada pria ini. Pria praktis adalah berlian berjalan. Tidak hanya bisa menikahi 20 istri. Setiap kali menikah, pihak wanita harus memberikan setidaknya 1 juta sebagai mahar. Sejak lahir, setiap bulan bisa mendapatkan 60.000 sebagai tunjangan ibu. Kamu pria dengan kecerdasan dan penampilan yang luar biasa ini. Pada hari kamu dewasa, ibu memegang bahumu dengan ekspresi serius. Wanita di luar sana adalah serigala berbulu domba. Ingat, jangan pernah berduaan dengan wanita manapun. Kemana aku pindah ini? Kenapa ada bau susu di mulutku? Kesadaranmu yang berangsur-angsur jernih mulai mengingat kembali. Awalnya, kamu hanyalah mahasiswa biasa dari Universitas 985 khusus pria. Hari itu, untuk menyelamatkan seorang gadis kecil, kau mengerahkan seluruh kekuatanmu untuk mendorongnya menjauh. Kemudian kau merasa seperti ditabrak truk besar dengan keras. Seluruh tulangmu terasa hancur seketika. Setelah rasa sakit itu, yang ada hanyalah kegelapan. Di ruang bersalin Akademi Pedang Kristal Asap yang menempel pada bayi. Bai Ningbing memeluk erat bayi laki-laki yang baru lahir di pelukannya. Dengan wajah bahagia menyusuinya. Si kecil ini lahir melalui teknologi bayi tabung dari Ban Emas Nasional. Adalah anak ketiganya. Keluarga kami tidak pernah melahirkan anak laki-laki sebelumnya. Demi bayi tabung ini, keluarga menjual semua yang berharga, hampir bangkrut. Semua harapan diletakkan pada anak ini. Untungnya, Tuhan memberkati. Akhirnya dia mendapatkan putra yang selama ini diimpikannya. Tekanan KPR dan biaya sekolah kedua putrinya. Akhirnya ada solusi. Akhirnya ada secercah harapan dalam hidup. Kepala dokter membuka pintu dan masuk. Melirik bayi laki-laki di pelukan Bai Ningbing, tersenyum lebar. Selamat, Nyonya Bai, selamat. Selamat atas kelahiran putra Anda. Lihat betapa tampannya anak ini. Pasti akan menjadi pria tampan di masa depan. Mendengar orang lain memuji bayinya. Bai Ningbing tersenyum lebar. Kepala dokter kemudian berkata, stasiun TV mendengar bahwa rumah sakit kita telah melahirkan bayi laki-laki. Ingin datang untuk mewawancarai Anda. Apakah Anda punya waktu besok? Pegawai pemerintah juga akan datang bersama. Juga membantu Anda mendaftarkan subsidi bayi laki-laki bulanan. Menghemat waktu Anda untuk berlarian. Bai Ningbing segera mengangguk setuju. Dengan putra kesayangan ini. Dia dipenuhi dengan harapan tak terbatas untuk hari esok. Setelah sebulan, kau akhirnya mengerti situasinya. Saat itu menyelamatkan orang, kau tertabrak truk besar. Kemudian jiwamu berpindah ke dunia ini. Ingatan kehidupan sebelumnya ternyata utuh. Kau menemukan bahwa di rumah, selain dirimu, ada 3 wanita. Ibu, Chen Wanyi, adalah seorang pekerja kantoran biasa. Sebelum kau lahir, dia bersusah payah membesarkan kedua kakak perempuanmu. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, kau sudah hidup di dunia ini selama 18 tahun. Kau dengan mudah meraih gelar juara sains provinsi. Dan diterima di Universitas Teknologi Daxia, yang menduduki peringkat pertama. Kau sudah memahami aturan main dunia ini. Ini adalah dunia magis di mana jumlah wanita jauh lebih banyak daripada pria. Rasio jenis kelamin sangat tidak seimbang. Kembali ke lebih dari 200 tahun yang lalu. Sebuah virus aneh menyebar diam-diam di seluruh dunia. Secara khusus menyerang kromosom Y dan menyebabkan degenerasi berkelanjutan. Menyebabkan penurunan drastis dalam tingkat kelahiran bayi laki-laki. Bahkan jika mereka beruntung lahir, sebagian besar lemah dan sakit-sakitan. Teknologi medis saat itu tidak berdaya. Semuanya sudah terlambat ketika obat mujarab berhasil dikembangkan. Di negara adidaya teknologi seperti Daxia. Karena tindakan pencegahan dan pengendalian yang relatif tepat waktu. Rasio pria dan wanita hampir tidak dipertahankan sekitar pukul 1.20. Untuk melindungi laki-laki di bawah umur yang berharga. Negara menetapkan pendidikan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Jadi, kamu selalu bersekolah di sekolah khusus laki-laki. Hanya ada 2 wanita seusiamu yang bisa kamu temui. Baru lulus kuliah dan langsung lulus ujian pegawai negeri sipil. Kakak perempuan tertua, Bai Ruhuo. Serta kakak perempuan kedua, Bai Ruying, yang sekelas denganmu dan berprestasi. Dan akan naik ke semester 3. Mungkin karena ibu menggunakan sperma yang berbeda. Kedua kakak perempuan memiliki kecantikan yang unik. Kakak perempuan tertua memancarkan pesona wanita dewasa yang menarik. Kakak perempuan kedua tampak dingin dan angkuh di permukaan. Namun, mereka berdua sangat menyayangimu. Setiap hari mereka memelukmu selama 10 menit penuh. Nama panggilan untuk mengisi energi adik laki-laki. Mereka sama seperti ibu. Selalu memberikan peringatan dengan susah payah. Wanita di luar sana bukanlah orang baik. Masing-masing menyimpan niat jahat untuk memanfaatkanmu. Hanya kami bertiga yang paling bisa kamu percaya. Hal ini menyebabkan kamu hampir tidak berinteraksi dengan wanita lain. Justru dipenuhi rasa ingin tahu terhadap gadis-gadis di luar sana. Pada hari pelaporan universitas ini,
Tiga wanita di rumah menghadapi musuh besar. Seolah-olah akan pergi ke medan perang. Bai Ningbing memasang wajah tegas dan menatapmu dengan serius. Daer, kamu sudah dewasa dan akan segera kuliah. Pasti akan berinteraksi dengan wanita. Ingat kata-kata ibu. Jangan pernah berduaan dengan wanita manapun. Mengerti? Kemudian dia menoleh ke Bai Ruying dengan nada yang lebih serius. Xiao Ying, adikmu diserahkan kepada kalian. Daer memiliki karakter yang lembut dan mudah ditipu. Para wanita di luar sana memiliki niat tersembunyi. Sebagai kakak perempuan, kamu harus melindunginya setiap saat. Jangan biarkan dia mengalami kecelakaan apapun. Mengerti? Bai Ruying mengangguk dengan penuh semangat. Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi adikku. Kamu merasa canggung dan berpikir, apakah perlu begitu berlebihan? Setelah bertahun-tahun berinteraksi dengan tiga wanita di rumah, tidak merasa mereka terlalu menakutkan. Tertekan selama 18 tahun penuh. Hormon dalam tubuhmu hampir meledak. Kamu tidak sabar untuk mengungkap misteri dunia ini. Akhirnya bisa berinteraksi dengan gadis-gadis lain dengan bebas. Kau memilih jurusanmu tanpa ragu-ragu. Jurusan Ilmu Komputer Universitas Daxia. Bagaimanapun juga, itu sesuai dengan jurusan saya di kehidupan sebelumnya. Siapa sangka Akademi Diplomasi entah dari mana mendengar tentang itu. Kabar tentang dirimu, anak laki-laki yang berharga. Untuk menggali masa lalumu. Langsung memberikan serangkaian kondisi yang tak bisa ditolak. Beasiswa super sebesar 20.000 setiap bulan. Setelah lulus, langsung ditugaskan bekerja di Kementerian Luar Negeri. Setelah berdiskusi dengan keluarga, kamu dengan tegas mengubah pilihan jurusan dan pindah ke jurusan Hubungan Internasional di Akademi Diplomatik. Jarak dari rumah ke Universitas Teknologi Daxia hanya sekitar 2 kilometer. Kamu memutuskan untuk pergi ke sekolah. Bersama kakak kedua, Bai Ruying, dengan berjalan kaki. Begitu keluar rumah, Bai Ruying dengan cekatan merebut koper kamu. Melihat kakak Ruying yang mungil. Menarik satu koper dengan satu tangan. Hatimu sangat sakit. Kakak kedua. Aku bisa membawanya sendiri. Bai Ruying melambaikan tangannya dengan ringan. Daer kecil. Apa yang kamu katakan? Kakak bisa membantumu membawa barang bawaan. Orang lain ingin memintanya pun tidak bisa. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kamu hanya bisa mengikuti Kak Ruying perlahan menuju sekolah. Baru beberapa langkah, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling. Seperti melihat lampu sorot. Terarah padamu semua. Ada yang terkejut. Ada yang iri. Dan banyak tatapan dengan cahaya serigala. Biasanya sulit bergerak. Bagi Bai Ruying, adik lebih penting dari nyawanya. Jika bukan karena hadiah untuk adik, keluarga mereka sudah bangkrut dan terlantar di jalanan. Berjalan ke gerbang sekolah. Hari ini adalah hari pendaftaran mahasiswa baru. Di mana-mana hanya terlihat perempuan. Akhirnya bebas dari kurungan sekolah khusus laki-laki. Kata, senang, saja tidak cukup untuk mengungkapkannya. Kegembiraanmu saat ini. Karena Bai Ruying adalah mahasiswa tahun ketiga. Pendaftaran angkatan mereka dijadwalkan pada pagi hari. Hanya bisa berpisah sementara di depan pintu. Dia mendorong kembali kopernya ke tanganmu. Mulai lagi mengomel. Di sekolah, jangan mengobrol sembarangan dengan wanita asing. Sebaiknya pesan makanan dari luar saat makan. Jangan pergi ke kantin. Jika benar-benar ingin makan di kantin, ajak saja kakak-kakakmu. Dan apapun yang terjadi, kamu harus memberitahu kakak-kakakmu secepatnya. Mengerti? Kamu mengangguk. Tidak apa-apa, Kak. Aku sudah dewasa. Jangan selalu memperlakukanku seperti anak kecil. Bai Ruying dengan lembut membelai kepalamu. Karena kamu adalah adik yang paling aku sayangi. Di hati kakak, kamu akan selalu menjadi bayi kecil. Setelah berkata demikian, Bai Ruying menoleh berkali-kali. Menyeret kopernya, kembali ke asrama terlebih dahulu untuk mempersiapkan rapat tahunan. Menurutmu, kata-kata Kak Ruying, rasanya seperti mendengarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Apa maksudnya tidak boleh banyak mengobrol dengan wanita asing? Dan tidak boleh makan di kantin? Sama sekali tidak dianggap serius. Bagaimanapun juga, aku ahli judo, sanda, dan mahir dalam segala jenis pertarungan bebas. Tidak takut pada wanita yang punya niat jahat. Paling-paling, aku akan langsung menyerang dengan pukulan keras. Biarkan mereka merasakan kekuatan patriarki. Karena ini, kamu sering dimarahi oleh ibu dan kakak-kakakmu. Mereka selalu bilang pria memang seharusnya dilindungi. Apa gunanya mempelajari seni bela diri ini? Di dunia ini, apapun kesalahan yang dilakukan pria, hukumannya sangat ringan. Hukuman yang berbeda untuk kejahatan yang sama adalah aturan yang tak tergoyahkan. Pria bahkan bisa sembarangan menuduh wanita melakukan penyerangan. Namun mereka sendiri tidak akan menerima hukuman apapun. Bahkan setelah menikah, mereka bisa mencabut persetujuan seksual. Langsung menggugat wanita itu ke pengadilan. Sebagai ibu dan kakak-kakak,
Saat mengatakan fakta-fakta ini dengan ekspresi seolah-olah itu sudah seharusnya. Rahangmu hampir saja ternganga karena terkejut. Pria di dunia ini benar-benar seperti harta karun ala barat yang disembah di altar. Namun, jumlah pria terlalu langka. Penekanan seksual masih menjadi tema utama masyarakat. Jadi, kasus kejahatan yang dilakukan wanita terhadap pria masih terus terjadi. Ini juga yang paling dikhawatirkan ibu dan kakak-kakak. Kamu berjalan ke kantor pendaftaran sekolah tinggi diplomasi. Sekelompok perempuan yang tampak seperti senior langsung menyerbu. Apakah kamu adik kelas dari sekolah tinggi diplomasi kami? Mau kakak bantu bawakan barang bawaanmu? Adik kelas, maukah kau duduk di pangkuan kakak untuk mengisi formulir? Kakak akan menjadi kursi daging untukmu. 1000 kali lebih nyaman daripada bangku plastik. Begitu kata-kata itu diucapkan. Orang ini benar-benar berbaring di tanah dengan keempat anggota badan menghadap ke bawah. Pandangan duniamu terkena dampak bom nuklir. Tidak mungkin, Pak. Ini juga bisa? Apakah ini hal yang bisa dilakukan orang normal? Mendengarkan komentar tidak masuk akal dari gadis-gadis di sekitarnya. Pikiranmu meledak seperti bom. Seketika menyadari peringatan ibu dan saudara perempuannya. Bukan kekhawatiran yang berlebihan. Diriku sendiri terlalu naif tentang dunia ini. Setelah tertegun beberapa detik, kau menjawab dengan gugup. Tidak perlu, Kak. Terima kasih atas kebaikan Anda. Setelah selesai berbicara, dia segera melewati senior yang tergeletak di tanah itu. Meletakkan koper di samping. Duduk di bangku plastik dan mulai mengisi formulir pendaftaran. Senior yang tergeletak di tanah itu masih bergumam sesuatu. Apa yang baru saja kudengar? Seorang pria bahkan mengucapkan terima kasih. Ini terlalu lembut. Para wanita di sekitarnya langsung heboh. Bisikan-bisikan terdengar di mana-mana. Benarkah? Di dunia ini ternyata masih ada pria yang mengucapkan terima kasih. Dia sangat tampan. Aku merasa hanya dengan dia melihatku sekali saja. Aku bisa langsung hamil di tempat. Aku rasa pria tertampan di seluruh alam semesta saat ini sedang berdiri di depanku. Aku sangat ingin kehilangan kendali sekali saja. Pendengaranmu sangat tajam. Kata-kata ini masuk ke telingaku tanpa ada satupun yang terlewat. Sambil mendengarkan, aku terus mengisi formulir. Keringat dingin diam-diam membasahi seluruh punggungku. Saat kamu bersiap menyerahkan formulir kepada senior yang bertugas mengumpulkan, kamu terkejut menyadari bahwa dia menatap tulang selang kamu dengan mata kosong. Air liurnya hampir tidak bisa dikendalikan dan akan menetes ke meja. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Kakak senior, air liurmu. Kakak senior tiba-tiba terbangun. Buruk rupa menyeka dengan tisu. Tersenyum canggung sambil melirik nama di formulir. Teman sekelas Baida. Selamat datang di keluarga besar Akademi Hubungan Internasional. Kamu belajar jurusan hubungan internasional. Dan kamu adalah satu-satunya pria di antara mahasiswa baru angkatan ini. Apa? Kau keceplosan. Apa-apaan ini? Satu-satunya laki-laki. Lalu, aku tinggal di mana? Tidak mungkin aku berdesakan di asrama perempuan, kan? Kalau sampai begitu, ibu dan kakak-kakakmu mungkin akan menyeretmu pulang dan mengurungmu setiap hari. Senior itu sepertinya memahami kekhawatiranmu. Dia buru-buru menjelaskan. Semua laki-laki di universitas kami tinggal di gedung asrama yang sama. Kamu akan sekamar dengan laki-laki lain dari jurusan ilmu komputer. Nomor kamarnya 218. Hanya satu teman sekamar. Kamu bertanya dengan ekspresi curiga. Kakak senior tersenyum dan mengangguk. Benar. Asrama putra di Universitas Daxia kami semuanya adalah kamar ganda. Sedangkan asrama putri adalah kamar untuk 6 orang. Kemudian, kakak senior menyerahkan satu set pakaian. Semua mahasiswa baru di Universitas Teknologi Daxia kami, sebelum memulai perkuliahan secara resmi, harus mengikuti pelatihan militer. Besok akan dimulai. Ini seragam pelatihan militermu. Tolong simpan baik-baik. Kamu menerima seragam pelatihan militer. Melihat sekelompok gadis di samping yang tampak seperti serigala mesum. Hanya merasa tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Tanpa basa-basi lagi. Menyeret koper dan langsung lari. Sekelompok gadis langsung mengejar dari belakang. Berbagai teriakan bercampur menjadi satu. Jangan lari, adik kelas. Aku belum membantumu membawakan barang bawaanmu. Adik kelas. Aku akan datang menemuimu besok saat latihan militer. Aku penggemar nomor 1-mu. Aku ingin menjadi pacarmu. Kau berlari secepat mungkin. Akhirnya kau menerobos masuk ke asrama. Hanya dalam 10 menit lebih. Aku merasa pandanganku tentang dunia telah benar-benar diubah. Awalnya masih memiliki impian indah. Untuk mencari pacar di universitas. Bahkan berpikir untuk mencari beberapa lagi. Untuk berkontribusi pada masyarakat yang kekurangan pria ini. Tapi gadis-gadis yang baru saja kulihat tadi. Setidaknya harus berotak. Pasti bisa berkomunikasi dengan normal.
Kau hanya bisa terus menghibur diri sendiri dalam hati. Pasti tidak semua orang seperti itu. Pasti ada gadis normal di dunia ini. Lantai dasar asrama. Bibi penjaga asrama yang bertugas mendaftarkan informasi akomodasi. Melihatmu berdiri di sana menyeret koper. Berinisiatif untuk berbicara. Mahasiswa. Kamu mahasiswa baru, ya? Datang ke sini untuk mendaftarkan informasi. Baru saat itulah kamu sadar dan berjalan mendekat. Terkejut menemukan bahwa penjaga asrama pria ternyata adalah seorang wanita cantik berusia 30-an. Meskipun parasnya tidak sebanding dengan kedua kakaknya, tapi bisa dibilang dia adalah standar ketampanan tertinggi yang pernah dilihat. Mengingat masa lalu, penjaga asrama sekolah khusus laki-laki semuanya bibi-bibi tua. Dibandingkan dengan itu, situasi ini jauh lebih menyenangkan. Namun, kamu tidak tahu. Posisi pengawas asrama pria Universitas Daxia. Hanya ada 4 tempat. Persaingannya bisa dibilang berdarah. Pengawas asrama di depanmu ini berasal dari lebih dari 8.000 pelamar. Dan berjuang sampai akhir. Dan salah satu tema wawancaranya adalah menguji kemampuan untuk menahan godaan pria. Harus tetap tenang dan kalem saat menghadapi pria. Sebagai sedikit orang yang berhasil menonjol, dia secara alami memiliki kekebalan yang sangat kuat terhadap pria. Namun, meskipun begitu, saat pertama kali melihatmu, dia langsung terpikat. Namun, karena etika profesionalnya, dia masih berusaha keras untuk mempertahankan ekspresi tenang di permukaan. Hanya saja dia diam-diam membuka sedikit kerah bajunya. Secara tidak sengaja memperlihatkan sedikit belahan dadanya. Setelah mengisi formulir, kamu menerima kunci dari pengawas asrama. Langsung naik ke atas menuju kamar 218. Pengawas asrama wanita itu menatap punggungmu yang menjauh. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan berbisik pelan. Baida R, ya? Sepertinya kakak akan lebih sering menjagamu mulai sekarang. Membuka pintu kamar. Teman sekamar pertama yang beratnya setidaknya 90 kg. Duduk dengan penuh perhatian bermain game. Apakah Anda salah tempat? Kamu menggelengkan kepala. Tidak. Saya teman sekamarmu, Baida. Senang bertemu denganmu. Sambil berkata, dia bersiap menjabat tangan. Teman sekamarnya berbalik dan melihat ke komputer lagi. Ternyata kamu teman sekamarku. Bicara nanti. Biarkan aku mengisi 10 kali 648 dulu. Baru kamu sadar. Antarmuka gamenya berhenti tepat di halaman pengisian. Tidak bisa menahan keterkejutan. 10 kali 648 langsung diisi. Apakah kamu orang kaya legendaris? Teman sekamar melambaikan tangannya. Berkata dengan acuh tak acuh. Orang kaya apaan? Pergi ke pusat donor sperma nasional. Sekali donasi bisa dapat 20.000. Bukankah ini hal yang mudah? Meskipun teman sekelas di SMA pernah membahas tentang donasi yang bisa menghasilkan uang. Tidak menyangka sekali donasi bisa sebanyak ini. Tidak heran jika pria di dunia ini pada dasarnya tidak mau bekerja. Saat sorak-sorai kegembiraan terdengar, Wang Yi perlahan bangkit dari kursinya. Dengan rambut acak-acakan yang sedikit canggung. Maaf, aku terlalu asyik bermain game tadi. Lupa memperkenalkan diri. Namaku Wang Yi. Apakah kamu juga mahasiswa baru jurusan ilmu komputer? Kamu menggelengkan kepala dengan senyum lembut di wajahmu. Bukan. Aku mahasiswa baru dari Fakultas Hubungan Internasional. Karena hanya aku laki-laki di jurusan kami. Jadi aku ditempatkan bersama mahasiswa laki-laki dari jurusan lain. Untuk tinggal bersama. Wang Yi mendengarkan perkataanmu. Dalam hatinya dia berseru tentang suara bicaramu. Dan bagaimana ekspresimu bisa begitu tampan. Dia benar-benar tidak tahan. Dia buru-buru berbalik dan terus menatap waifu 2D di layar. Mencoba menggunakan cara ini untuk mencuci mata. Agar dirinya tenang. Sambil dia mengoperasikan game. Sambil mengingatkan tanpa menoleh. Baida, karena kamu sangat tampan, sebaiknya hati-hati. Terutama teman-teman sekelasmu yang perempuan. Jangan pernah pergi sendirian ke pusat perbelanjaan di luar sekolah. Jika sebelumnya mendengar perkataan ini, kau mungkin masih akan merasa berlebihan. Namun setelah mengalami hal absurd seperti manusia jadi siluman ini, mau tak mau harus meningkatkan kewaspadaan. Sedang berpikir, ponsel bergetar. Di grup angkatan, konselor memberitahu. Siang ini ada rapat angkatan di ruang multimedia. Memberitahukan beberapa perhatian dasar. Ini satu-satunya pria di jurusan hubungan internasional kami. Foto ini langsung membuat heboh. Mulai ramai di bawah. Wah, benarkah? Tampan sekali. Ingin sekali menyentuh tulang selangkanya. Jari-jarinya sangat lentik. Entah apakah di sana akan? Kau merasa hanya 18 tahun tidak berbicara dengan wanita asing. Tetapi orang-orang ini seolah-olah sudah menjanda selama 100 tahun. Diriku di jurusan ini seperti tersesat ke sarang laba-laba. Diskusi konselor di grup benar-benar di luar kendali. Lebih baik langsung membungkam semua orang.
Aku tahu kalian semua penasaran dengan satu-satunya siswa laki-laki kita. Tapi tolong jangan ganggu dia. Jika aku sampai tahu, akan langsung dikenakan sanksi peninjauan kembali di kampus. Setelah mengirim pesan, konselor mengirim pesan pribadi kepadamu. Siswa Bai, demi keselamatanmu, datanglah setengah jam lebih awal ke pertemuan angkatan sore ini. Nanti duduklah bersamaku. Panggil saja aku Guru Yang. Kau merasa konselor ini sangat dapat diandalkan. Merasa sedikit lega di dalam hati dan segera membalas. Terima kasih, Guru Yang. Konselor yang melihat balasan ini merasa bahwa kau benar-benar terlalu luar biasa. Sebagai laki-laki, kau tidak hanya meraih juara teori di jurusan teknik mesin, tetapi juga memiliki wajah seperti malaikat, dan hati yang baik serta rendah hati. Sebagai konselor, aku harus melindungimu dengan baik. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia diucapkan terima kasih oleh seorang laki-laki. Dia segera mengambil tangkapan layar percakapan ini dan menyimpannya. Kau menyalakan komputer gratis yang diberikan sekolah dan mencobanya. Berjalan sangat lancar. Konfigurasinya ternyata lebih baik dari milik sendiri. Kemudian mengunduh beberapa game secara acak. Waktu berlalu dengan cepat hingga tengah hari. Kak Ruyin mengirim pesan. Daer kecil. Rapat tahunanku sudah selesai. Karena ini hari pertamamu di sekolah. Sebaiknya aku mengajakmu makan di kafetaria. Jika kakak tidak ada nanti, ingatlah untuk memesan makanan secara daring sendiri. Sebenarnya setelah mengalami kejadian pagi tadi, kamu tidak perlu diingatkan oleh Kak Ruyin sekarang. Kamu juga tahu betapa gilanya para gadis di sekolah ini. Namun karena Kak Ruyin berinisiatif untuk mengajakku ke kafetaria, aku merasa lebih tenang jika ada dia di sisiku. Tiba di kafetaria, Bai Ruyin menoleh padamu. Kamu ingin makan apa? Kamu bergumam. Terserah. Aku sama dengan kakak saja. Bai Ruyin memesan 2 porsi nasi ayam Huangmen. Keduanya mencari tempat duduk dekat jendela. Kamu hanya makan 1 suapan, dan merasa tidak senak buatan ibu. Tiba-tiba 3 wanita berjalan ke arah kalian. Yang di tengah melipat tangan di dada dan berbicara dengan nada tidak senang. Bai Ruyin, kenapa kamu bisa makan dengan pria setampan ini? Tanpa memberitahu kami. Apakah kamu meremehkan kami? Salah satu dari mereka tersenyum padamu dan berkata, cowok tampan. Kenapa makan nasi ayam Huangmen? Ikut kakak. Kakak akan mengajakmu makan enak. Kamu memandang wanita-wanita ini dengan jijik. Berpikir jika mereka berani menggertak kakak perempuanmu, kamu pasti akan membuat mereka tahu. Apa itu serangan tinju yang berat? Bai Ruyin tampak sangat tenang. Berkata dengan santai. Dia adalah adik laki-lakiku. Mendengar ini, ketiga orang ini tiba-tiba berlutut. Salah satu dari mereka meminta maaf dengan nada menjilat. Ruyin, maaf atas kesalahan di masa lalu. Anda sangat baik hati. Bisakah saya menambahkan gelembung hijau adikmu? Saya bisa membayar. Berapapun yang Anda inginkan, sebutkan saja. Orang lain juga buru-buru mendekat dan menimpali. Ruyin, kamu akan menjadi kakak perempuanku mulai sekarang. Bisakah saya makan siang dengan kalian? Meskipun kamu tidak begitu mengerti sebab dan akibatnya. Tapi kamu merasa orang-orang ini pasti sering membuat masalah bagi kakak perempuanku sebelumnya. Wajahmu langsung menjadi muram. Suaramu sedingin es. Jika kalian tidak pergi, saya akan memanggil orang. Ketahuilah di dunia ini, melecehkan pria di tempat umum adalah kejahatan berat. Mendengar ini, mereka langsung ketakutan setengah mati. Dengan tergesa-gesa mundur sambil berkata, kami akan pergi sekarang. Kami akan pergi sekarang. Salah satu dari mereka saat pergi masih bergumam pelan dengan sedikit tidak rela. Bagaimana mungkin dia adik Bai Ruyin? Yang lain menghela napas tanpa daya. Cukup lampiaskan saja. Pria tampan seperti itu di luar jangkauan kita. Cepat atau lambat akan menarik perhatian keluarga kerajaan dan pejabat tinggi. Kau lihat punggung mereka saat pergi. Niao Tou menatap Kak Ruyin. Kakak kedua. Siapa 3 wanita itu? Bai Ruyin sedikit mengernyit, kilatan ketidaksenangan terlihat di matanya. Mereka teman sekelasku. Daer kecil. Lain kali jika kau melihat mereka bertiga, jauhi mereka. Jangan terlibat dengan mereka. Kau mengangguk, berpura-pura tegar. Namun dalam hati kau berpikir, mungkinkah ada yang menindas kakak di kelas? Sikap mereka tadi pasti ada yang tidak beres. Setelah makan, kau langsung pergi ke tempat rapat tahunan dibuka. Pada saat itu, guru konselor, Guru Yang, juga baru saja tiba. Dia sedang menyesuaikan peralatan proyektor. Melihat kedatanganmu, dia menghentikan pekerjaannya. Senyum ramah muncul di wajahnya. Dia menunjuk ke posisi paling depan di sebelahnya. Teman Baida, kau duduk di sana saja. Kau tersenyum sopan. Terima kasih guru. Kemudian, teman-teman sekelas mulai berduyun-duyun memasuki kelas.
Begitu melihatmu duduk di barisan depan, ekspresi terkejut dan sangat gembira langsung muncul di wajah setiap orang. Hati mereka bergejolak. Semuanya ingin mengajakmu bicara. Namun, seiring semakin banyaknya orang yang masuk, mereka menyadari bahwa kamu, sebagai seorang pria, dan pria yang tampan, benar-benar melambai dan menyapa mereka. Ini benar-benar luar biasa. Bukankah seharusnya pria itu tinggi hati dan sulit didekati? Seorang gadis memegangi wajahnya dengan kedua tangan, dan berkata dengan ekspresi kagum. Lihat, punggungnya saja sudah begitu mempesona. Tubuhnya benar-benar luar biasa. Benarkah ada pria yang begitu lembut? Ibuku bilang pria itu galak. Mungkinkah dia hanya berpura-pura? Kamu mendengarkan bisikan mereka. Hanya merasa lelah menjadi tampan. Diriku hanya bertindak seperti orang normal. Kenapa jadi dianggap lembut? Waktunya rapat. Konselor yang berdiri dan berjalan ke tengah podium. Dia mengambil mikrofon dan berdeham. Teman-teman mahasiswa. Sore ini, pertemuan besar pertama untuk mahasiswa baru jurusan hubungan internasional di Akademi Diplomatik kita. Secara resmi dimulai. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yang, guru pembimbing jurusan hubungan internasional kalian. Untuk 4 tahun ke depan, saya akan menghabiskan waktu bersama kalian. Guru yang menjelaskan secara rinci isi pembelajaran di masa depan. Arah, dan serangkaian tindakan pencegahan, lalu. Berhenti sejenak, minum seteguk air dan melanjutkan. Pelatihan militer resmi dimulai besok. Perhatikan bahwa pelatihan militer harus mengenakan seragam pelatihan militer. Selama pelatihan militer di malam hari, akan ada pertunjukan perekrutan dari para senior klub secara berkala. Semua orang juga dapat pergi ke jalan utama sekolah untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam klub. Saya harap semua orang berpartisipasi lebih banyak. Poin terakhir. Selama pelatihan militer, sekolah kita, kecuali laki-laki, tidak diizinkan untuk meminta cuti dengan alasan apapun. Setelah mengatakan ini, guru yang juga memberi isyarat. Seluruh kelas bertanya dengan ramah. Apakah ada hal lain yang ingin kalian tanyakan? Seorang gadis di bawah panggung berteriak dengan suara keras. Guru, kami masih belum tahu. Siapa nama satu-satunya laki-laki di jurusan kami? Guru yang tertegun. Dalam hati berpikir, lebih baik biarkan kamu memperkenalkan diri saja. Dia menoleh ke arahmu. Bisakah teman sekelas bayi maju untuk memperkenalkan diri? Kamu berpikir sejenak. Karena kamu sudah memberi dirimu kesempatan ini. Sebaiknya jelaskan semuanya. Agar tidak ada yang melecehkanmu di sekolah nanti. Kamu perlahan bangkit dan berjalan menuju podium. Halo semuanya. Nama saya Baida R. Saya mahasiswa biasa jurusan hubungan internasional. Meskipun saya seorang pria. Tapi saya harap semua orang tidak memperlakukan saya secara berbeda. Anggap saja saya sebagai siswa biasa. Orang normal saja. Di sini, saya dengan tulus memohon kepada semua orang. Jangan terlalu memperhatikan saya. Agar tidak memengaruhi kehidupan pribadi saya. Sekaligus saya sangat berharap bisa dengan kalian semua. Menjadi teman baik. Bersama melewati masa kuliah yang indah. Terima kasih semuanya. Setelah kamu selesai berbicara, kelas tiba-tiba hening selama beberapa detik. Keheningan singkat ini membuatmu merasa sedikit gelisah. Bahkan mengira ada yang salah dengan perkataanmu. Namun segera setelah itu kelas tiba-tiba meledak. Dengan tepuk tangan seperti guntur. Para siswa di bawah panggung mulai berdiskusi dengan keras. Ya Tuhan, ternyata dari kelas kita. Terima kasih Bunda Maria. Seorang gadis berkata dengan tidak percaya. Aku masih mengira kita sebelumnya. Tindakan gila itu akan membuatnya membenci. Tidak menyangka dia seorang pria. Masih berkata ingin berteman dengan kita. Apa aku sedang bermimpi? Rasanya terlalu tidak nyata. Saat itu, di bagian belakang kelas, seorang wanita berambut panjang dengan paras dingin. Diam-diam melihat ke arah podium. Bergumam pelan. Baida, ya? Dia sedikit mengernyit matanya. Memancarkan sedikit keraguan dan introspeksi. Penampilan yang cermat dan teliti, karakter yang lembut dan rendah hati. Mungkinkah itu benar? Jika itu dia, maka itu mungkin saja. Setelah pertemuan orientasi berakhir, kamu hanya merasa lelah secara fisik dan mental. Awalnya kamu berencana untuk langsung kembali ke asrama. Di malam hari, seperti yang dikatakan kakak perempuanmu, memesan makanan secara acak, untuk makan malam sederhana. Namun, dalam perjalanan kembali ke asrama, kamu benar-benar merasakan apa yang disebut sebagai pusat perhatian. Mahasiswi jurusan hubungan internasional mengelilingimu dengan erat, berbicara tanpa henti dengan antusias. Sementara mahasiswa dari jurusan lain di jalan melihat ini, banyak orang. Karena penasaran, mereka berkerumun untuk melihat apa yang terjadi. Membuat jalan yang sudah ramai
menjadi semakin padat. Tepat ketika kamu berjalan ke samping lapangan olahraga, terlihat melalui celah sempit di antara kerumunan. Layar yang sangat mengejutkan. Seorang pria dengan berat lebih dari 100 kilogram, dikelilingi oleh sekitar 10 wanita. Langsung memarahi pria itu dengan kasar. Menghardik salah satu gadis yang mengenakan lolita. Dengan suara keras. Tadi saya suruh kamu beli minuman soda manis. Kenapa kamu malah beli sebotol air mineral? Apa kamu sengaja? Setelah mengatakan itu, dia tanpa ampun melemparkan air botol itu ke arahnya. Gadis itu terkena botol berisi air itu. Tubuhnya gemetar karena sakit. Air mata langsung berlinang di matanya. Suaranya bergetar seperti ingin menangis. Maaf, saya tidak mendengar dengan jelas. Kumohon, jangan usir aku. Kamu melihat adegan ini dengan ekspresi terkejut. Lalu menoleh dan melihat sekelompok gadis di samping. Menemukan bahwa mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh hal ini. Ekspresi di wajah mereka seolah-olah ini adalah hal yang sangat normal. Pada akhirnya, kamu tetap tidak bisa menahan keadilan di hatimu. Kuo Kai Renkun maju dan berkata kepada siswa laki-laki ini. Teman sekelas? Saya pikir teman sekelas perempuan tadi. Seharusnya tidak sengaja salah membeli. Mengapa kamu melempar orang dengan botol berisi air? Walaupun merasa sedikit ikut campur. Tetapi kamu benar-benar tidak tahan dengan hal seperti ini. Sekumpulan gadis di sekitar melihatmu. Ternyata demi seorang gadis asing yang diintimidasi. Berdebat dengan pria lain. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Gadis yang dimarahi itu awalnya menunduk dengan ekspresi sedih. Saat mendengar kamu membela dia, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas. Mata ini langsung terpikat sepenuhnya oleh wajahmu. Tubuhku terasa seperti di luar kendali. Tanpa sadar bersandar ke arahmu. Anak laki-laki gemuk itu mendengar suaramu, lalu juga mendongak untuk melihat ke arah sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Sialan. Bagaimana bisa ada orang setampan ini? Dia benar-benar tidak mengerti. Mengapa pria ini membela wanita rendahan? Dalam pemahamannya, pria terlahir lebih tinggi dari wanita. Wanita harus patuh pada pria. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak berani berdebat denganmu. Pertama-tama, di dunia ini, ketampanan pria adalah simbol status. Semakin tampan seorang pria, semakin banyak sumber daya sosial yang akan dia dapatkan. Bahkan bisa dikatakan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tahu betul bahwa orang dengan ketampanan seperti ini pasti sudah ditemukan oleh petinggi kekaisaran dan keluarga kerajaan. Diperkirakan para bangsawan yang melamar di masa depan akan membanjiri rumahnya. Orang biasa seperti dirinya jelas tidak bisa memprovokasi. Memikirkan hal ini, dia segera memasang senyum dan berkata dengan nada menyenangkan. Pria tampan, apakah Anda menyukai wanita ini? Jika Anda suka, silakan ambil dan bongkar sesuka hati. Kamu merasakan jijik di hatimu setelah mendengar kata-kata ini. Hanya merasa bahwa anak laki-laki ini menganggap orang lain sebagai apa. Masih mengambil dan membawa. Kamu berjalan ke sisi gadis ini. Nada bicaranya lembut dan tulus. Teman, kamu jangan terlalu berusaha menyenangkan orang lain. Kamu harus punya pendapat sendiri. Lakukan hal yang ingin kamu lakukan. Sebenarnya, meskipun sendirian, kamu bisa hidup dengan baik. Tetapi gadis ini saat ini sama sekali tidak bisa mendengarkan apa yang kamu katakan. Pandangannya hanya tertuju pada kepala mendalammu itu. Tubuhnya sedikit gemetar, ekspresinya tergila-gila. Hal yang paling ingin kulakukan adalah mengikutimu. Kamu hanya merasa bahwa jalan pikiran orang-orang ini benar-benar tidak normal. Menggelengkan kepala tanpa daya. Sudahlah, sudahlah. Sebaiknya jangan terlalu ikut campur urusan orang lain di masa depan, agar tidak menambah masalah pada diri sendiri. Lalu kamu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi yang tidak kamu duga adalah gadis ini ternyata langsung bergabung ke dalam barisan orang-orang dari lawan jenis di sekitarmu. Bahkan gadis-gadis lain di dekat pria itu melihat adegan ini dan ikut bergabung. Tak lama kemudian, kau tiba di bawah asrama. Berbalik menghadap para siswi yang membentuk pasukan pengawal sendiri ini, kau berkata dengan sopan. Terima kasih atas bantuan kalian tadi. Semangat untuk pelatihan militer besok. Gadis berambut pirang yang memimpin itu berteriak dalam hati dengan marah. Kalian dengar? Nyonya Bai baru saja berterima kasih kepada kita. Itu berarti kita telah mendapatkan pengakuan. Apa slogan kita? Para gadis di sampingnya berseru serempak. Persembahkan hati kita untuk Nyonya Bai. Selesai berbicara, mereka semua membuat gerakan memukul dada. Kau memutar mata. Apa yang ada di otak orang-orang ini? Begitu kekanak-kanakan. Kau menggelengkan kepala, mendorong pintu asrama dan masuk. Setelah kembali ke kamar, kau mengeluarkan ponselmu dan memesan seporsi bubuk daging sapi tumis. Kemudian kau berbaring di tempat tidur dan bermain ponsel selama setengah jam. Telepon dari pengantar makanan berdering.
Suara dari ujung telepon berkata, mereka tidak bisa naik ke asrama laki-laki. Dan memintamu untuk turun dan mengambil pesanan. Kau tidak berpikir banyak dan langsung bangun lalu berjalan ke bawah. Pemandangan di depan mata saat kau baru saja tiba di pintu asrama membuat kulit kepalamu merinding. Gadis-gadis yang mengerumunimu sebelumnya ternyata masih berjaga di bawah. Kenapa kalian masih di sini? Mata gadis berambut pirang itu berbinar saat melihatmu. Langsung bersinar. Dia buru-buru menarik. Membungkuk 90 derajat dan berkata dengan hormat. Kami berjaga secara bergantian di bawah asrama Anda. Karena kami tidak tahu kapan Anda akan kembali. Melakukan ini semua demi melindungi keselamatan Anda. Meskipun terdengar masuk akal. Tetapi kamu selalu merasa ada yang tidak beres. Kamu merasa seperti hewan langka yang dikerumuni di kebun binatang. Bahkan tidak memiliki kebebasan untuk bernapas. Kamu mengabaikannya. Akibatnya, gadis pengantar makanan di sebelahnya yang sudah tercengang. Kotak makan di tangannya. Tersenyum lembut dan mengucapkan terima kasih. Lalu berbalik dan naik ke atas. Di belakangmu terdengar gumaman gadis-gadis itu. Tuan Bai sangat lembut kepada siapapun. Kembali ke kamar dan meletakkan makanan di atas meja. Kamu bersiap untuk makan sambil menonton sesuatu untuk menghabiskan waktu. Namun, kamu hampir tertawa terbahak-bahak begitu membuka perangkat lunak video. Genre serial TV terpopuler ternyata adalah drama manis rumah tangga. Alur ceritanya kira-kira tentang istri-istri lain yang bersaing dengan tokoh utama wanita. Tetapi sang suami hanya mencintai tokoh utama wanita seorang. Memperhatikannya dan menyayanginya. Yang paling populer kedua adalah drama Satu Wanita Banyak Suami. Pengaturan yang benar-benar membalikan realitas ini. Ternyata memiliki banyak orang yang mengejarnya. Kamu secara acak membuka beberapa menit dari drama romansa rumah tangga yang manis. Dan tindakan lembut yang disebut tokoh utama pria di dalamnya membuatmu bingung. Hanya melihat istrinya dengan susah payah membelikannya komputer dengan konfigurasi terbaru. Tokoh utama pria memujinya dengan mengatakan kamu benar-benar mampu. Tetapi jalanan langsung heboh. Banyak orang menulis komentar. Andai saja pacarku juga selembut itu. Kamu melihat adegan ini dan langsung terdiam. Berpikir, apakah ini yang disebut lembut? Bahan seragam pelatihan militer ini lumayan bagus. Nyaman dipakai. Setelah mencuci pakaian, kamu turun untuk mengisi perut di kantin. Baru saja sampai di bawah. Kelompok gadis kemarin sudah memakai seragam pelatihan militer dan berdiri rapi menunggu. Masih gadis berambut kuning yang memimpin, langsung menghampirimu setelah melihatmu. Berbicara dengan wajah bersemangat. Tuan Bai, Anda mau kemana? Kami akan membukakan jalan untuk Anda. Kau benar-benar hampir gila karena mereka. Dengan pasrah melambaikan tangan. Bisakah kalian menjauh dariku? Aku hanya ingin sarapan sendiri. Gadis-gadis itu sedikit kacau. Kemudian mereka benar-benar membubarkan diri secara sadar. Namun, kamu segera menyadari bahwa mereka hanya mengubah cara. Mengamati secara diam-diam dari kejauhan. Siapapun yang mencoba mendekatimu akan dihentikan oleh mereka. Kamu menghela napas. Berpikir, sudahlah, biarlah seperti ini. Berpura-pura tidak melihat mereka dan langsung menuju kantin. Sesampainya di kantin, kamu membeli 4 buah siomay. Mencari tempat duduk secara acak. Orang-orang di sekitar yang datang untuk makan, setelah melihat, semua memilih untuk duduk di dekatmu. Tepat pada saat itu, pintu kafetaria terbuka perlahan. Seorang gadis cantik yang suci bagaikan bunga teratai salju. Dengan ekspresi datar, dia berjalan ke arahmu membawa roti. Dia memancarkan aura kuat yang membuat orang tidak berani menatap langsung. Para gadis yang awalnya mendeklarasikan diri sebagai pengawal pribadimu. Secara naluriah ingin menghentikannya setelah melihatnya. Namun, setelah melihat dengan jelas penampilannya, mereka semua menarik tangan mereka. Dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Karena yang datang bukan orang lain. Justru Mu Yao, putri tunggal dari Raja Mu, raja heteroseksual Dacia. Berbeda dengan Raja Mu lainnya yang merupakan keturunan kaisar terdahulu. Ibunya, Mu Rong, sejak kecil adalah putri dari kaisar wanita Dacia. Sekarang dia bahkan merupakan pengontrol kekuasaan militer Dacia yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh dinasti Qing, dia berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Karena dia akan mewarisi tahta Raja Mu di masa depan. Jadi semua orang sangat hormat padanya. Konon setelah dia dewasa, dia mengatur banyak pria untuk mendekatinya. Tapi dia tidak menyukai siapapun. Kamu menatap gadis cantik di depanmu ini. Selalu merasa sedikit familiar. Untuk sesaat aku tidak ingat di mana aku pernah bertemu dengannya. Saat ini, bibir merah Mu Yao sedikit terbuka. Halo, teman sekelas Baida. Aku dan kamu adalah teman sekelas di kelas hubungan internasional. Namaku Mu Yao. Bisakah kita berkenalan? Kau menatapnya dari atas ke bawah. Dalam hati kau bertanya-tanya bagaimana bisa ada gadis secantik ini. Dan dari nada bicaranya. Dan dari ekspresinya, dia tampak cukup normal.
Tatapannya ke arahmu tidak menunjukkan obsesi atau kekaguman. Jadi kau menurunkan kewaspadaanmu dan tersenyum sambil mengangguk. Boleh saja. Aku datang ke sekolah ini selain teman sekamar. Bahkan belum punya teman. Tapi yang agak aneh adalah, dulu, setiap ada yang mendekatimu. Gadis-gadis di sekitarmu selalu maju menghalangi. Kenapa dia bisa berjalan mendekatimu dengan begitu mudah? Pokoknya, dia terlihat seperti orang normal. Nanti di kelas bisa mengobrol. Mu Yao menatapmu dengan tenang. Bahkan dengan pakaian pelatihan militer yang sederhana. Itu sama sekali tidak bisa menyembunyikan dirinya. Aura unik dan kelam itu. Dia mengamati Anda dengan cermat. Dari ekspresi wajahnya, dia sepertinya tidak tahu apa-apa tentang identitasmu. Namun, bahkan jika dia mengetahui identitasmu, dengan paras secantik dia, juga akan dijilat oleh ibu suri lainnya. Anggota keluarga Huang tidak perlu melihat. Bisa menyenangkan diri sendiri. Seorang pria dengan ketampanan yang begitu luar biasa. Tanpa memahami latar belakang identitasnya sendiri. Langsung setuju berteman dengannya. Hal ini membuat hati Mu Yao bergejolak. Mengumpulkan keberanian untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Melihatmu setuju berteman dengannya. Gadis ini hanya berdiri terpaku di sana. Seolah jiwanya meninggalkan raga. Kamu tidak tahan untuk tidak di depannya. Melambai-lambaikan tangan dengan pelan. Bertanya dengan nada khawatir. Teman sekelas Mu Yao. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yao baru menyadari bahwa dia sedikit kehilangan kendali. Segera kembali sadar. Dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Aku baik-baik saja, karena kita sudah berteman. Panggil saja aku Mu Yao mulai sekarang. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memberitahuku. Kamu tersenyum menjawab. Baik, kalau begitu, kamu juga panggil saja aku Baida. Sinyal untuk berkumpul berbunyi. Kamu tersenyum dan berkata, lain kali kita bicara lagi ya. Kita harus pergi berkumpul dulu. Kalian berdua baru saja berkenalan. Dalam perjalanan ke lapangan. Sengaja menjaga jarak. Suasana hatimu sangat nyaman. Gadis bernama Mu Yao ini tidak hanya berbicara dengan normal. Tetapi juga sangat bijaksana. Kuncinya adalah penampilannya sangat tinggi. Benar-benar seorang wanita cantik sejati. Kau diam-diam berdoa dalam hati. Berharap dia tidak berpura-pura melakukan semua ini. Hanya untuk mendekatimu. Bersama Mu Yao, kau pergi ke lapangan olahraga. Kau berhasil menemukan posisi barisan jurusan hubungan internasional. Mu Yao secara alami berdiri di sampingmu. Komandan upacara di atas panggung berteriak dengan suara serak. Jurusan ilmu komputer. Jurusan arsitektur. Fakultas keuangan. Mahasiswa fakultas hukum berbaris sesuai urutan. Setelah berhasil membagi mahasiswa dari beberapa fakultas sebelumnya. Setelah pembagian selesai. Akhirnya giliran fakultas diplomatik. Semua mahasiswa fakultas diplomatik maju selangkah. Suara komandan upacara nyaring dan kuat. Kau buru-buru mengikuti kelompok besar dan maju selangkah. Komandan upacara melihat rasio pria dan wanita di bawah panggung. Dan mengerutkan kening. Seluruh fakultas diplomatik. Ada sebanyak 1.500 siswa. Namun, hanya ada 3 siswa laki-laki. Proporsi ini bahkan lebih mencengangkan daripada fakultas hukum. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan tegas. 3 siswa laki-laki di fakultas diplomasi. Semua terdaftar di jurusan hubungan internasional Camp 1. Mu Yao di samping mendengar berita ini. Hatinya langsung berbunga-bunga. Dengan begini, akan ada lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan Baida. Kau dengar, ada 2 orang lagi yang senasib menemani dirimu. Selain itu, Mu Yao yang baru dikenalnya juga berada di camp yang sama. Hatinya tiba-tiba merasa jauh lebih tenang. Tetapi ketika kamu melihat sekeliling dengan seksama, baru menyadari bahwa ternyata perempuan 1 batalion. Semua menatapnya seolah melihat daging biksu Tang. Kamu tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Mu Yao sepertinya menyadari tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia sedikit mendekat dan berbisik. Tidak apa-apa. Aku di sini. Mereka tidak akan mendekatimu. Setelah mendengar ini, kamu tiba-tiba menjadi tertarik pada identitas Mu Yao. Menimbulkan rasa ingin tahu. Sebelumnya sudah menyadari bahwa orang-orang itu sepertinya sedikit takut padanya. Mungkinkah dia adalah raja tersembunyi? Saat ini, di tribun penonton di tepi lapangan olahraga. Kakak keduamu, Bai Ruying, sedang memegang teropong. Dengan cermat mengamati semua ini. Memperhatikan gadis di sebelahmu. Dia membisikkan sesuatu di telingamu. Adegan ini membuat hatinya berdebar kencang. Mungkinkah Xiao sudah diincar wanita jahat secepat ini? Setelah pelatihan militer dimulai secara resmi. Instruktur wanita yang bertanggung jawab atas batalion pertama berjalan ke arah kalian bertiga, para pria. 3 siswa sesuai dengan kebijakan nasional. Kalau kalian mau istirahat, bilang saja ya.
Bisa istirahat di tribun kapan saja. Begitu instruktur selesai bicara. Siswa laki-laki di sebelahnya tidak sabar untuk mengangkat tangannya. Komandan, bolehkah aku istirahat sekarang? Instruktur menatapnya dengan senyum lebar. Tentu saja. Kamu hanya terdiam melihat ini. Pelatihan militer ini baru saja dimulai. Kenapa langsung menyerah? Kamu berbalik dan bersiap untuk mengatakan beberapa kata penyemangat kepada anak laki-laki yang tinggal di samping. Tetapi tiba-tiba kamu menyadari bahwa anak laki-laki ini sedang menatapmu dengan tatapan terpesona. Kamu sangat familiar dengan tatapan ini. Jelas seperti tatapan yang diberikan siswa laki-laki yang menyatakan cinta mereka kepadamu di SMA. Tatapan ini membuatmu gemetar dan merinding. Tak berani berlama-lama lagi. Bergegas kembali ke barisan di dekat MU Yao. Pelatihan militer pagi ini fokus pada latihan posisi tempur dan proses istirahat di tempat. Di bawah terik matahari yang membara. Kebanyakan gadis berkeringat karena panas. Butir-butir keringat sebesar kacang kedelai terus bergulir di pipinya. Setelah berdiri lama, banyak orang jelas tidak tahan lagi. Tubuh mulai sedikit gemetar. Langkah kakinya juga menjadi goyah. MU Yao sebagai putri dari kepala militer Dacia. Ratu turun-temurun di masa depan. Untuk program pelatihan militer ini. Tentu saja mudah. Tapi dia tidak sengaja memperhatikan. Kamu di sebelah, latihan posisi perang selama 1 jam. Ternyata berdiri lebih tegak darinya. Tiba-tiba hatiku bergetar. Dalam benaknya, kebanyakan pria itu manja. Kok bisa tenaganya lebih kuat dari wanita? Mungkinkah Baida selain pintar? Selain wataknya lembut, kekuatan fisiknya juga yang terbaik. Setelah berdiri selama 1,5 jam. Akhirnya, waktu istirahat 10 menit tiba. Karena MU Yao selalu menjagamu. Gadis-gadis itu sangat menginginkannya. Bisa bicara denganmu. Namun mereka semua memiliki kekhawatiran di hati. Tidak berani mendekat dengan sembarangan. Tapi anak laki-laki itu malah menggertakkan giginya dengan marah. Menggerutu. Mengeluh karena mereka menghalangi pandangan mereka ke Baida. Kamu dan MU Yao lelah berdiri. Lebih baik duduk saja langsung di tanah. Setelah sekian lama menahan diri, akhirnya kau tidak tahan untuk berbicara. MU Yao. Sebenarnya kau ini siapa? Aku merasa orang-orang ini sedikit takut padamu. Senyum misterius muncul di wajah MU Yao. Kau akan tahu nanti. Kamu hanya perlu tahu bahwa kita berteman. Cukup itu saja. Kau lihat dia tidak mau bicara. Maka, dia tidak bertanya lebih lanjut. Meskipun saat ini kamu sudah yakin bahwa identitasnya tidak sederhana. Namun, dia tidak menyombongkan diri di depanmu. Sebaliknya, dia selalu memperlakukanmu dengan setara. Sepertinya dia benar-benar ingin berteman denganmu. MU Yao diam-diam menatapmu. Merasa bahwa kamu benar-benar berbeda dari yang lain. Dia ragu sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu. Baida, apakah menurutmu beberapa kebijakan Dacia kita tentang pria dan wanita agak tidak masuk akal? Dia tidak berani secara terang-terangan mengatakan masalah ketidaksetaraan gender. Hanya bisa dengan hati-hati menyindir. Ingin melihat sikapmu. Begitu mendengar ini, kamu langsung mulai mengeluh. Terlalu banyak. Kenapa pria yang sudah menikah masih bisa menarik persetujuan seksual? Sungguh konyol. Dan pria bisa dengan mudah menuduh wanita melakukan pelecehan. Kejahatan yang sama, hukuman yang berbeda. Semakin kamu berbicara, semakin bersemangat kamu. MU Yao mendengarkan keluhanmu. Hatimu dipenuhi dengan gelombang badai. Bagaimana mungkin ada pria yang mengatakan hal seperti itu? Ini hanyalah fantasi belaka. Apalagi yang kamu katakan ini, justru itulah yang selalu dia pikirkan di dalam hatinya. Hanya karena berbagai hukum dan tekanan opini publik di dunia ini. Selama ini tidak berani mengatakannya. Kau mengatakan banyak sekali. Menghela napas pelan. Ekspresinya sedikit tak berdaya. Jika semua orang bisa memperlakukan saya sebagai orang normal, itu akan sangat baik. MU Yao sebenarnya juga tidak menyukai orang-orang yang menjilatnya. Saat ini, dia sepenuhnya setuju dengan pandanganmu. Awalnya dia berpikir di dunia ini, tidak mungkin ada orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Pernah menguji wanita bangsawan seusianya. Tentang gagasan MU Yao tentang kesetaraan gender dan hidup berdampingan. Mereka semua tidak setuju. Saat ini, posisimu di hatinya diperbesar tanpa batas. Awal dari gembala di hati. Menumbuhkan sedikit keinginan sebagai rekan seperjuangan terhadapmu. Waktu berlalu dengan cepat hingga tengah hari. Kau bersiap untuk pergi makan siang di kantin bersama MU Yao. Aman dan bisa mengobrol dengan gembira. Namun, tepat saat kau melangkah keluar dari lapangan olahraga, kakak kedua, Bai Ruying, menghalangi jalanmu. Dia menatap MU Yao dengan ekspresi serius. Lalu menatapmu dengan tatapan bertanya. Apa hubungan si Yauda denganmu? Bai Ruying menatap MU Yao dengan waspada. Tidak terlalu familiar dengan wajah para bangsawan dan wanita terhormat.
Anggota keluarga kerajaan. Tapi rasanya seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Lagi pula, di dunia di mana pria sangat langka ini. Tidak peduli seberapa cantiknya seorang wanita. Pada dasarnya tidak ada yang bisa menahan wajahmu yang sangat tampan itu. Sebagai kakak perempuanmu, Bai Ruying. Aku tahu itu dengan sangat jelas. Sebagai kakakmu. Dia juga tidak ingin kau menjanda seumur hidup. Oleh karena itu, kami berharap kamu dapat meneruskan garis keturunan keluarga Bai. Tapi dia lebih mengerti. Tidak boleh mengorbankan kebahagiaan adik laki-laki. Kamu merasakan permusuhan besar Ruying padamu terhadap Mu Yao. Tapi Mu Yao adalah orang pertama yang kamu temui di sekolah. Bisa jadi hanya gadis yang berinteraksi normal denganmu. Kamu pasti tidak ingin kehidupan kuliahmu berlangsung seperti seekor monyet di kebun binatang. Jadi buru-buru menjelaskan. Kakak, dia adalah teman yang saya temui hari ini. Dia tidak memiliki niat jahat terhadap saya. Mu Yao mendengar perkataanmu. Menatap Bai Ruying dari atas ke bawah dengan cermat. Sebagai kakakmu. Memang ada sedikit kemiripan di antara alis dan mata. Mu Yao mengerti dalam hatinya. Bahwa dirinya bagi Bai Ruying. Seperti pencuri yang mencoba mencuri harta miliknya. Wajar dia waspada pada dirinya sendiri. Lalu dengan sopan berkata. Kakak, halo. Namaku Mu Yao, teman sekelas Baida. Baru saja kenalan hari ini. Saya jamin dengan kehormatan saya. Saya pasti tidak akan melakukan hal buruk padanya. Matanya tegas, perkataannya tulus. Bai Ruying merasa tatapan Mu Yao tidak seperti berbohong. Meskipun sebagai kakakmu, memang memiliki kewajiban untuk membantumu mengidentifikasi orang jahat. Tapi dia juga sadar. Sendiri tidak memenuhi syarat untuk sepenuhnya mengendalikan hidupmu. Masih perlu lebih banyak pengamatan. Bai Ruying melihat Mu Yao sepertinya tidak memiliki permusuhan yang jelas. Lalu mengulurkan tangan untuk menarikmu ke sisinya. Berbicara terus terang. Aku tidak peduli apakah dia cacat atau tidak. Lihat saja wajah daer kecil kami ini, kau sudah tahu. Banyak orang di sekolah ini yang menyimpan pikiran tentang dia. Aku tahu kau pasti punya motif tersembunyi. Namun, jika kau bisa mengendalikan keinginanmu, aku bisa membiarkan daer berteman denganmu. Panggil saja aku Kak Ruying. Tapi aku harus ikut makan siang hari ini. Mu Yao sangat gembira mendengar ini. Dia mengira kakakmu ingin membuatnya menjauh darimu sepenuhnya. Ternyata masih memberinya kesempatan. Lalu berkata, terima kasih Ruying Jie. Sebagai teman dan teman sekelas Baida, saya pasti akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Jangan khawatir tentang itu. Bai Ruying merasa nama ini agak familiar. Tapi tidak terlalu memperhatikannya, hanya mengangguk. Sambil mengamati kejadian yang baru saja terjadi. Sebenarnya Mu Yao awalnya ingin mengundangmu. Pergilah makan enak di luar sekolah dengan kakakmu. Tapi mempertimbangkan bahwa masih ada pelatihan militer di sore dan malam hari. Waktu dan pengalaman tidak memungkinkan. Untuk sementara, aku memutuskan untuk makan di kafetaria sekolah saja. Ketika tiba di kafetaria, Mu Yao menyapa dengan antusias. Baida, Kak Ruying. Kalian ingin makan apa? Saya yang traktir. Namun, Bai Ruying mengenang dengan dingin. Keluarga kami belum semelar itu hingga tidak mampu membeli makanan. Mu Yao mengerti dalam hati. Bai Ruying mungkin sengaja mempersulit dirinya. Ingin membuatnya menyerah. Atau mungkin sedang menguji karakternya. Namun, dia memiliki firasat yang kuat. Jika dia melewatkanmu, dia akan menyesal seumur hidup. Jadi, bahkan hanya sebagai teman, dia harus membuat keluargamu menerima keberadaannya. Maka, dia buru-buru menjelaskan. Kak Ruying. Bukan itu maksudku. Bukankah mentraktir makan di antara teman itu hal yang normal? Bai Ruying tidak terpengaruh oleh perkataan Mu Yao. Suasana menjadi buntu untuk sementara waktu. Melihat Mu Yao masih ingin mengatakan sesuatu. Dia buru-buru berbicara mendahuluinya. Mu Yao yang seperti itu. Teman langsung datang. Namun, dia berkata, aku yang traktir lain kali. Kata-kata ini membuat Bai Ruying dan Mu Yao terkejut. Maksud Bai Ruying awalnya adalah dia menggunakan uang sakunya untuk membayar makanannya dan makananmu. Dan Mu Yao cukup membayar untuk dirinya sendiri. Namun di dunia ini, seorang pria mentraktir wanita yang bukan anggota keluarganya makan? Benar-benar mustahil. Bahkan jika mereka adalah pacar dan pacar. Saat makan di luar, para wanitalah yang membayar. Semua orang sudah menerima hal ini secara diam-diam. Membentuk aturan tak tertulis. Kata-katamu jelas melampaui jangkauan kognitif mereka berdua. Bahkan Mu Yao seperti ini. Orang yang selalu mendambakan kesetaraan gender. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya tentang pria. Yang benar-benar bisa secara sukarela mengajukan. Mentraktir wanita makan. Dia merasa kamu seolah-olah bukan orang dari dunia ini.
Cara berpikirnya sama sekali berbeda dari orang biasa. Tetapi justru itulah yang selalu dia dambakan. Hubungan pria dan wanita yang setara semacam itu. Para kandidat perjodohan yang diatur ibuku di masa lalu. Sok drama dan jelek. Jelas-jelas dia tidak menyukai mereka dalam hatinya. Dia hanya bertemu mereka untuk menyenangkan ibunya. Akibatnya, setelah makan, dia tidak hanya harus menahan kebosanan mereka, tetapi juga harus membayar tagihan. Dia juga tidak kekurangan uang ini. Hanya saja dia selalu merasa ada yang aneh. Dibandingkan dengan mereka, kamu seperti Tuhan. Malaikat yang dikirim untuk menyelamatkannya. Kesannya di hatinya menjadi lebih baik. Sebagai kakak perempuan yang tumbuh bersamamu, Bai Ruying tentu tahu bahwa adiknya baik dalam segala hal. Hanya saja dia sering mengatakan hal-hal yang tidak terduga. Omong kosong. Dia tidak pernah memasukkannya ke dalam hati sebelumnya. Tapi ini di depan orang asing. Kamu mengatakan hal seperti ini. Dia masih merasa sedikit malu. Tapi dia merasa gadis di depannya ini. Tampaknya sangat setuju dengan pandanganmu. Mungkinkah dia benar-benar ingin kamu mentraktirnya? Melihat tingkah lakunya dan identitasnya. Dia tidak tampak seperti orang biasa. Jika ini menyebar, mengatakan dia membiarkan pria mentraktir makan malam. Bukankah itu memalukan? Tidak heran kamu suka mengobrol dengannya. Ternyata otak kalian berdua tidak beres. Bai Ruying berpikir sejenak. Merasa karena sudah berencana membiarkan Mu Yao menghubungimu. Membiarkannya mentraktir makan juga masuk akal. Adapun kamu mengatakan ingin membalasnya lain kali. Bai Ruying dari lubuk hatinya masih kurang setuju. Lagi pula dalam konsep dunia ini. Pria mentraktir wanita makan terlalu tidak wajar. Namun dia juga tidak ingin terlalu mengoreksi saat ini. Maka dia berkata dengan longgar. Kalian pesan saja sesuka kalian. Aku ikut saja. Tekanan masih terasa nyata. Lagi pula saat dia di kediaman Mu Wang. Semua orang di sekitarnya menghindarinya dengan hormat. Tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan sikap seperti ini. Kantin sekolah menyediakan layanan memesan masakan. Kamu tahu betul selera Ruying Jie. Memesan daging sapi rebus yang dia suka. Dan memesan daging goreng garam dan sayuran tumis untuk dirimu sendiri. Mu Yao melihat hidangan yang kamu pesan. Khawatir kamu tidak akan kenyang dan berencana memesan hidangan lain. Kamu buru-buru mengulurkan tangan menghentikannya dan tersenyum, mengatakan cukup. Pada akhirnya, Mu Yao hanya memesan sup telur rumput laut. Aku tidak tahu apakah masakan tumis di kafetaria ini adalah makanan siap saji. Kecepatan penyajiannya agak cepat. Jadi, mereka bertiga membawa hidangan itu ke dekat jendela. Di meja makan terdekat. Setelah kamu duduk di kursi, Bai Ruying segera duduk di sampingmu. Matanya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Seolah takut Mu Yao akan duduk di posisimu. Mu Yao langsung mengerti maksud Bai Ruying. Dia tidak memilih untuk duduk di seberangmu. Melainkan duduk dengan tenang tepat di seberang Bai Ruying. Melihat ini, Bai Ruying merasa bahwa dia sangat bijaksana. Penilaiannya terhadapnya juga meningkat pesat. Saat makan, kamu mencicipi hidangan itu. Merasa bahwa baik ayam kuning lembut yang kamu makan kemarin. Atau rasa tumisan hari ini hanya bisa dianggap biasa saja. Mau tak mau kamu mengeluh. Standar kafetaria ini terasa sangat biasa. Aku merasa itu bahkan tidak sebaik aku. Di sini ya. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa pria juga bisa memasak. Jadi, ketika kamu pertama kali memasak di rumah, ibu dan kedua kakak perempuan sangat menentang. Dalam pemahaman mereka, ini bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria. Namun, karena kegigihanmu, keluargamu hanya bisa membiarkanmu pergi. Bagaimanapun, kamu adalah permata keluarga. Selama tidak terlalu berlebihan, atau hal yang sangat berbahaya, mereka biasanya tidak akan terlalu menolak. Akibatnya, kemampuan memasakmu tidak lama kemudian. Hampir sama dengan ibunya, Bai Ningbing. Perlu diketahui bahwa Bai Ningbing pernah bekerja sebagai juru masak saat bekerja paruh waktu. Keterampilannya cukup bagus. Ini benar-benar membuat Bai Ningbing sangat terkejut. Namun, berpikir bahwa anaknya selalu belajar dengan cepat, termasuk dalam kategori anak ajaib super. Jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, masalahnya adalah pria memasak. Di mata orang luar, ini agak konyol. Bahkan bisa dikatakan memalukan. Jika Fulian tahu, mungkin keluarganya sendiri akan dituntut ke pengadilan atas tuduhan penganiayaan terhadap pria. Jadi Bai Ningbing saat ini memperhatikan reaksi Mu Yao dengan seksama. Ini bukan masalah kecil. Dan Mu Yao mendengar kamu mengatakan kamu lebih baik dari bibi kantin. Sendi di tangannya hampir menjatuhkan sumpitnya ke tanah. Pria ternyata juga bisa memasak. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Saat kecil, ibunya sering mengajarinya. Sebagai seorang wanita, jika tidak bisa memasak, kamu tidak akan menemukan suami. Jadi, meskipun dia adalah putri Wang Mu, di waktu luang,
Dia juga sering berlatih memasak. Alangkah baiknya jika nanti setelah dewasa bisa menemukan suami yang lembut dan tampan. Alangkah senangnya bisa memasak untuknya dengan tangannya sendiri. Sekarang kau dalam waktu setengah jam saja sudah 2 kali menghancurkan pemahamannya. Itu sangat mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhayal. Jika kamu benar-benar bersedia menikah dengan dirimu sendiri, betapa bahagianya dirimu sendiri. Mungkin diriku sendiri akan menjadi selain keluargamu. Wanita pertama yang makan masakan yang kau buat sendiri. Memikirkan hal ini, Mu Yao tidak bisa menahan diri untuk langsung mengatakan, jika ada yang menikahimu, apakah dia akan sering makan masakan yang kau buat? Begitu kata-kata itu keluar, Mu Yao langsung menyadari ketidakpantasan itu. Kakakmu ada di samping. Bukankah perkataanku ini terdengar seperti lamaran? Dia langsung tersipu malu dan buru-buru mengubah perkataannya. Beruntung menjadi keluargamu. Aku ingin bereinkarnasi ke keluargamu di kehidupan selanjutnya. Makan masakan yang kau buat. Bai Ruyin tidak keberatan kamu memasak. Tidak menyalahkan kakaknya ini. Dalam hatinya dia juga diam-diam merasa lega. Tapi melihat maksudnya ini, dia benar-benar tertarik dengan masakanmu. Jangan harap masakan yang kau buat hanya untuk keluarga. Karena kamu jarang berinteraksi dengan perempuan. Kamu belum mengubah kebiasaan berpikirmu saat mengobrol dengan perempuan. Seperti di planet biru sebelumnya. Kamu langsung berbicara tanpa berpikir panjang. Mu Yao, lain kali datanglah ke rumahku. Aku akan memasak untukmu. Begitu kau mengatakan ini, Bai Ruyin langsung panik. Buru-buru menutup mulutmu dengan tangan dan berkata dengan gugup. Adikku tadi berbohong. Jangan dimasukkan ke hati. Saat ini, Mu Yao sudah tersipu malu dan mengangguk. Kau tampak bingung dan sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Hanya membuatkan makanan saja. Perlukah reaksi sebesar ini? Mu Yao merasa malu dan terkejut dengan perkataanmu tadi. Baik malu maupun terkejut. Mungkinkah kau menyukaiku? Begitu cepatnya kau mengizinkanku pergi ke rumahmu. Meskipun secara rasional dia tahu ini mungkin tidak mungkin. Namun, hatinya terus merasa senang. Bai Ruyin merasa pendidikannya untukmu terlalu sedikit. Mengapa kau mengatakan semua hal di luar? Jika orang lain benar-benar membawa mahar ke depan pintu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Setelah insiden kecil tadi, ketiganya terdiam beberapa saat. Diam-diam menghabiskan makanan mereka. Saat ini, masih ada lebih dari 40 menit sebelum kegiatan sore dimulai. Kau merasa sedikit lelah. Berencana untuk kembali ke asrama terlebih dahulu. Bai Ruyin dan Mu Yao bersama-sama mengantarmu ke bawah gedung asrama. Setelah melihatmu memasuki asrama, keduanya berpisah dan kembali ke asrama masing-masing. Dalam perjalanan Bai Ruyin kembali ke asramanya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa nama dan wajah Mu Yao sangat familiar. Dilihat dari sikap orang-orang di sekitar terhadap Mu Yao. Dia pasti anak dari eksekutif tinggi. Sekarang setelah kita tahu namanya, mungkin kita bisa mengetahui identitas aslinya dengan mencarinya secara online. Setelah mengetikkan kata Mu Yao di browser ponsel, halaman hasil pencarian muncul. 5 kata muncul dengan jelas di bagian paling atas layar. Mu Yao ternyata adalah putri tunggal Mu Wangmu. Seseorang di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Perbedaan status seperti itu membuat suasana hati kakakmu menjadi rumit. Membentuk kontras besar dengan kesulitannya terhadap Mu Yao barusan. Namun Mu Yao tidak marah. Malah dengan murah hati mendukung kegilaanmu. Jika demikian, salah satunya adalah dia benar-benar menyukaimu. Atau aktingnya sempurna. Kakakmu menghela napas. Meskipun khawatir, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keluargamu hanyalah semut, sama sekali tidak bisa melindungimu. Sekarang hanya bisa berdoa agar Mu Yao tulus. Entah berteman atau lebih dari itu. Asalkan niatnya baik saja. Tapi ini masalah besar. Dia harus memberitahu ibu dan kakak perempuannya. Sementara itu, kamu kembali ke asrama. Terkejut oleh berita dari jaringan kampus. Fotomu viral di kampus. Ulasan-ulasan tertunda terus bermunculan. Masa dibilang lebih ganteng dari petugas darat. Walaupun ada Mu Yao di foto, semua orang juga diam-diam mengabaikannya. Hanya fokus pada penampilanmu. Jelas semua orang mengerti betapa istimewanya kamu. Tidak mungkin hanya terbatas pada penghibur. Tanpa sadar, kau jadi pusat perhatian seluruh sekolah. Mu Yao khawatir seseorang akan mendekatimu saat ini. Sudah menunggumu di bawah. Kau merasa sedikit lega saat melihatnya. Punya teman sejati. Lebih baik daripada ditatap sekelompok orang terobsesi. Yang akan datang akan baik. Tiba di tempat berkumpul, Mu Yao akhirnya mengumpulkan keberanian. Bertanya pelan-pelan padamu, apakah dia tampan atau tidak? Kamu tanpa ragu mengatakan yang sebenarnya. Setelah kau memuji tubuh Mu Yao, gaya bicaranya berubah dan dia berkata, konsep tentang laki-laki harus segera dihentikan. Namun sebenarnya di sini,
Itu hanya pujian biasa. Mu Yao malah jadi lebih senang setelah mendengarnya. Dia tersenyum dan bertanya apakah kamu ingin menyentuhnya. Kamu langsung ketakutan. Ada banyak orang di sekitar sini. Mengapa kamu mengatakan hal itu begitu saja? Namun di sini, hal seperti ini sangat biasa. Mu Yao tidak peduli. Itu bukan hal yang memalukan di sini. Dia melanjutkan dengan menyarankan untuk mencari tempat sepi nanti agar kamu bisa menyentuh. Dia juga menjamin kamu tidak akan kecewa. Kamu panik. Kamu buru-buru melambaikan tangan dan berkata hanya pacar dan pacar. Baru melakukan hal seperti ini. Senyum Mu Yao langsung menghilang. Kekecewaan menggantikannya. Dia pikir kamu membencinya, dan dia merasa dirugikan di dalam hatinya. Namun tetap berusaha untuk tidak menangis. Dia meminta maaf padamu dan mengakui bahwa dia merasa sok tahu. Cepat jelaskan bahwa kamu tidak jijik padanya. Melainkan merasa saling menghormati itu penting. Kata-kata ini membuat Mu Yao merasakan ketulusanmu. Dalam hatinya, dia merasa kamu agak lucu, dan tidak bisa menahan tawa. Kamu menghela napas panjang. Pelatihan resmi dimulai. Mu Yao menendang dengan semangat. Kamu maju dengan pesat di bawah dukungan sistem. Gerakan standar membuat semua orang kagum. Instruktur. Mu Yao tampak sangat terkejut. Dia bertanya-tanya mengapa kamu begitu berbakat. Ini membuatmu semakin bersinar di tempat latihan. Tiba-tiba, latihan lari sore dimulai. Karena intensitas tinggi, instruktur menyarankanmu untuk beristirahat. Tapi kamu bersikeras untuk lari, Mu Yao tampak sedikit khawatir. Menyarankan untuk beristirahat nanti. Dan kamu menjawab dengan percaya diri. Apa masalahnya dengan pria? Kalian semua tidak sebanding denganku. Mu Yao mengira kamu bercanda. Dalam hatinya, dia masih mempertahankan kognisi tradisional. Berpikir bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Namun, pelatihan selanjutnya akan membuatnya mengevaluasi kembali pikirannya. Tidak mungkin untuk melarikan diri, ini bukan lelucon. Ketika Mu Yao bercanda agar kamu tidak memaksakan diri, kamu sudah sepenuhnya berpartisipasi. Di 2 putaran pertama, semua orang dengan stabil menjaga kecepatan dan formasi. Namun, putaran ketiga dimulai. Kamu melesat secepat angin bahkan bayanganmu pun tidak terlihat. Gadis-gadis di sekitarmu tertinggal dan terengah-engah. Sementara kamu stabil seperti batu. Mu Yao tercengang. Setelah putaran kelima, dia sudah mulai terengah-engah dan langkahnya berat. Sementara kamu masih santai seolah-olah robot. Pada putaran ke-10, Mu Yao akhirnya tidak bisa mengikuti langkahmu. Hanya bisa membungkuk, terengah-engah, dengan ekspresi bingung. Bagaimana bisa seorang pria lebih baik dari wanita dalam segala hal? Latihan sore selesai. Pertunjukan malam membuatmu dan Mu Yao memilih untuk tinggal di kantin. Sementara Bai Ruying mengamati dari tribun sepanjang hari. Selama makan, sikap Bai Ruying terhadap Mu Yao jelas jauh lebih lembut. Membuat Mu Yao salah mengira bahwa Bai Ruying telah menerimanya. Kegiatan malam akan dimulai, kamu, Mu Yao, dan Bai Ruying berhenti sejenak. Bai Ruying telah mengamati sepanjang hari. Merasa bahwa Mu Yao tidak seperti yang dia bayangkan. Dia memanfaatkan saat kamu pergi ke toilet untuk berjalan ke depan Mu Yao dan berbicara dengannya. Aku tahu identitasmu. Bisakah aku mempercayaimu? Mu Yao merasa panik. Tetapi mendengar Bai Ruying bersedia mempercayainya. Dia menjawab dengan tegas. Ru Yingjie. Aku akan menjaga Bai Daer dengan baik dan tidak punya niat lain. Bai Ruying mengangguk dan pergi. Sementara itu, suasana di Istana Timur Dakian sangat berbeda. Seorang wanita bangsawan yang mengenakan mahkota Phoenix emas memarahi pelayannya dengan marah. Pangeran Yao berhubungan dengan pria mana? Itu tidak mungkin. Dia memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Kamu keluar dari toilet dan hanya melihat Mu Yao tersenyum. Yingying sangat senang. Kamu dengan penasaran bertanya apakah ada peristiwa bahagia. Dia hanya tersenyum misterius. Rahasia. Mulai berteka-teki lagi. Kamu diam-diam menggerutu dalam hati pada momen yang genting itu. Mungkin itu percakapan antara Bai Ruying dan Mu Yao tadi. Dia sepertinya berniat mempercayakanmu kepada Mu Yao. Jadi, Mu Yao tanpa sadar menggenggam tanganmu. Bersiap untuk berjalan bersama menuju lapangan. Saat tangan baru bersentuhan, dia tersadar karena dingin. Tersentak apakah dia sudah menyentuhmu tanpa izin. Mu Yao merasa gugup dalam hati. Baru saja mengenalmu, sudah bergandengan tangan. Jika ditotal, sudah berusia 36 tahun dalam 2 kehidupan. Namun, dalam hal perasaan, bahkan belum pernah menggenggam tangan wanita. Melirik curi-curi ke tangan Mu Yao. Kecil, mungil, lutut putih selembut giok saat disentuh terasa. Lembut seperti marshmallow. Setelah Mu Yao melepaskan tangannya, kamu masih merasa sedikit kurang. Ibumu pernah memperingatkanmu saat kecil. Di dunia ini, ketika seorang wanita menggandeng tangan seorang pria,
Pihak prialah yang akan dirugikan. Jadi, kali ini bukankah MU Yao yang diuntungkan? Harus diakui, rasanya sangat menyenangkan. Keduanya tiba di lapangan olahraga. 10 menit kemudian, orang-orang mulai berdatangan. Semua orang tahu bahwa malam ini bukanlah pelatihan rutin, melainkan pertunjukan bakat mahasiswa baru. Suasananya sangat santai. Berkelompok-kelompok kecil, tertawa dan bercanda. Instruktur kepala naik ke panggung dan mengumumkan kompetisi menyanyi. Bertanya apakah ada yang bersedia maju. Beberapa siswa bersemangat mencoba dan mengangkat tangan mereka. Sementara kamu diam-diam berada di samping. Merasa bahwa dirimu sudah cukup menarik perhatian setiap hari. Saat ini, instruktur kepala menunjuk seorang pria yang mengangkat tangan. Dia adalah satu-satunya pria yang berani maju. Pria itu dengan percaya diri naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Beri aku sebuah lagu. Sepatu skatebo artku. Kepala pelatih mengerutkan kening sedikit, sepertinya tidak mengenal orang ini. Musik unik terdengar. Anak laki-laki di atas panggung bergerak mengikuti irama, wajahnya tenggelam dalam kenikmatan. Kemudian berteriak sambil bernyanyi. Telingamu menerima tantangan. Namun, di bawah panggung ada tepuk tangan yang meriah. Para gadis terlihat asyik. Kau diam-diam berpikir dalam hati. Apakah orang-orang ini serius? Atau apakah ada masalah dengan telingaku? Lagu berakhir, para gadis di bawah panggung berteriak tanpa henti. Anak laki-laki menikmati dikejar-kejar, merentangkan tangannya, senyum puas meluap. Seolah-olah dunia ada di bawah kakinya. Kau sudah tidak bisa berkata apa-apa. Kepala pelatih tersenyum lebar. Teman sekelas, kau bernyanyi dengan sangat baik, nyanyikan beberapa lagu lagi. Anak laki-laki itu menggelengkan tangannya, berpura-pura gagah. Cukup lagu itu beredar di masyarakat. Setelah berbicara, dia turun panggung dengan gemilang. Selanjutnya adalah para gadis yang naik panggung satu demi satu. Manis atau penuh perasaan, penampilan yang bagus. Akhirnya telingamu tertarik. Namun anehnya, sorak-sorai yang diterima para gadis jauh lebih sedikit daripada anak laki-laki itu. Keraguan dalam hatimu. Mungkinkah lagu anak laki-laki itu? Di depan para wanita ini semua adalah suara merdu surgawi. Benar-benar tidak mengerti, jadi berbalik dan bertanya pada MU Yao. Apakah para gadis ini serius? MU Yao tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan jujur berkata, biasa saja. Tetapi dia sebagai seorang pria. Bisa naik ke panggung saja sudah hebat. Tapi kamu masih ragu, terus bertanya. Lalu mengapa penonton di bawah sana begitu bersemangat? Jelas sekali para gadis itu bernyanyi lebih baik. MU Yao menjelaskan dengan sabar. Di sebagian besar universitas, sebagian besar mahasiswi. Sulit mendengar laki-laki bernyanyi di depan mereka sepanjang hidup ini. Jadi, tentu saja, kita harus menyemangati. Kamu mengangguk seolah mengerti. Namun, sebuah perkataan dari kehidupan sebelumnya terlintas di benaknya. Sebagian besar laki-laki menerima karangan bunga pertama mereka. Di pemakaman. Tidak peduli apakah lagunya bagus atau tidak. Adanya saja sudah bagus, kan? Karena ketampananmu yang luar biasa. Komandan pelatihan sudah memperhatikannya sejak latihan militer pagi. Dia mengatakannya kepada orang-orang di bawah panggung dengan senyum ramah. Pendaftaran sukarela telah berakhir. Sekarang adalah waktu pertunjukan yang direkomendasikan semua orang. Apakah ada orang yang ingin menonton? Begitu dia selesai berbicara. 4.000 mahasiswa baru di bawah panggung seperti secara serempak menatap ke arah. Pemandangan ribuan pasang mata itu berfokus padamu secara bersamaan. Benar-benar terlalu mengejutkan. Instruktur kepala menatapmu sambil tersenyum. Apakah teman sekelas bersedia naik dan tampil? Kamu menunjuk dirimu sendiri. Meskipun aku sudah punya firasat, tapi tidak menyangka akan secepat ini. Jika di bumi biru yang normal, kamu pasti akan naik dan memamerkan suara emasmu. Membuat para gadis di sekolah terkesan padamu. Tapi ini adalah Dacia. Kamu sedikit ragu. Kamu tanpa daya menatap MU Yao di samping. Dia sepertinya mengerti pikiranmu. Wajahnya menunjukkan senyum hangat dan berkata dengan lembut. Daer, bolehkah aku mendengarmu bernyanyi? Sorot mata penuh harap itu menyentuhmu. Secara alami, sudut bibirmu sedikit terangkat dalam hati. Baik, lagu ini aku nyanyikan hanya untukmu. MU Yao mendengar kata-katamu yang penuh perasaan. Matanya langsung berkaca-kaca, hampir menangis terharu. Sejak kecil, dia berada di posisi tinggi dan terbiasa melihat tipu muslihat. Namun, belum pernah ada pria yang berkata dengan begitu tulus. Bernyanyi hanya untuknya. Di hati MU Yao, kelembutan dan jiwamu sangat menyentuhnya. Bahkan jika itu mungkin hanya kebohongan yang baik. Dia masih bersedia tenggelam di dalamnya. Kau melangkah menuju podium. Penonton langsung riuh, tempat itu seperti terbakar. Seseorang berseru. Aku tidak salah lihat, kan? Bai Daer benar-benar akan bernyanyi? Tolong cubit aku. Apakah ini nyata? Matanya terus menatap MU Yao.
Kau tiba di atas panggung. Setelah berpikir sejenak, kau berkata ke mikrofon. Apakah ada gitar yang bisa dipinjam? Seorang gadis dengan cepat memberikan gitar dengan semangat. Dewa Shen. Mohon gunakan gitarku. Ini adalah kehormatan seumur hidupku. Aku melihatmu sangat bersemangat saat mengambil gitar di bawah panggung. Bai Daer bisa bermain gitar. Aku belum pernah mendengar ada pria bisa bermain gitar. Bisa bermain dan bernyanyi. Sungguh luar biasa. Kau memetik senar gitar perlahan lalu mulai bernyanyi. Hari ini aku akan membawakan lagu yang aku tulis sendiri berjudul Kili Siang. Tanpa iringan, hanya aku yang bernyanyi dan bermain gitar. Semoga kalian semua menyukainya. Kau bergumam dalam hati. Maafkan aku, Jai Chou, aku meminjam lagu ini. Mu Yao sangat menantikan. Dan kau menyesuaikan posisi dudukmu. Bersiap untuk bermain dan bernyanyi. Saat suara gitar mulai terdengar, seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang diam-diam mengagumi kemampuan gitarmu. Suaramu yang lembut mengalir seperti sungai. Vokalmu telah mencapai tingkat 5. Gitar pun tidak kalah, tingkat 4. Menampilkan pesta visual dan audio. Wajah Bai Ruyin yang duduk di tribun memancarkan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Adiknya sendiri begitu hebat. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Namun, jauh di lubuk hatinya, dia juga merasakan sedikit kecemasan. Karena kamu sekali lagi bersinar di depan semua orang. Awalnya kamu hanya bernyanyi untuk keluarga. Sekarang kamu telah tumbuh dewasa. Bukan lagi hanya kebanggaan mereka bertiga. Tetapi ditakdirkan untuk bersinar di dunia yang lebih luas. Mu Yao mendengarkan dengan tenang nyanyianmu. Sebuah rasa tidak percaya diri muncul di hatinya. Kenapa kamu begitu sempurna? Dia merasa jika saja dia tidak dilahirkan di kediaman Mu Wang. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk berada di sisimu. Sambil merindukan langkah lebih jauh. Di satu sisi, mereka takut tidak pantas untukmu. Namun, pergi adalah hal yang mustahil. Dia hanya ingin menempati sebagian kecil tempat di hatimu. Sekalipun tidak signifikan, itu sudah cukup. Saat kamu bernyanyi, matamu selalu mengikuti Mu Yao. Lagu ini dinyanyikan untuknya. Sampai baris terakhir. Kamu menatapnya di antara penonton dan bernyanyi dengan penuh kasih sayang. Aku melanjutkan menulis. Menulis, selamanya mencintaimu, di akhir puisi. Kamu adalah satu-satunya pemahaman yang kuinginkan. Liriknya seperti palu godam. Berulang kali menghantam hati Mu Yao. Mungkinkah kamu sedang menyatakan cinta? Dia langsung panik dalam hatinya. Namun kemudian dipenuhi dengan kegembiraan. Haruskah aku membiarkan ibu pergi melamar? Meskipun Bai Da tidak peduli dengan bakat kesetaraan gender. Tapi sikap tidak boleh kurang, berapa banyak bahan. Di masa depan, dia berharap aku melahirkan beberapa anak. Bisakah aku menjadi istri pertama? Berbagai pikiran seperti gelombang. Bergelombang di benaknya. Wajahnya merah seperti cahaya senja. Hanya kegelapan malam menyembunyikan pipinya. Sebuah lagu berakhir. Tepuk tangan meriah dari penonton bergemuruh tanpa henti. Teman-teman sekelas berseru. Dewa Shen. Nyanyikan satu lagu lagi. Bai Da, lain kali mohon duduk di sampingku dan bernyanyi. Setelah basa-basi singkat, Ganda berbicara ke mikrofon. Cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Waktu berikutnya. Lebih baik diserahkan kepada siswa lain untuk tampil. Setelah mengatakan itu, kamu buru-buru kembali ke sisi Mu Yao. Menyadari bahwa keadaannya agak tidak normal. Mu Yao. Bagaimana menurutmu penampilanku tadi? Kamu menepuk bahunya dengan ringan. Dia bergetar seolah tersengat listrik. Pikirannya masih terpaku pada pikiran-pikiran itu. Menjawab tanpa sadar. Itu adalah nyanyian sambil bermain gitar terbaik yang pernah kudengar. Menarik napas dalam-dalam, dia kemudian bertanya. Bai Da, apakah kamu benar-benar menyanyikan lagu tadi hanya untukku? Kamu mengangguk tanpa ragu. Menurutmu, bernyanyi untuk teman adalah hal yang wajar. Mu Yao melihatmu mengkonfirmasi. Gembira, sedikit gemetar, pipinya memerah. Berkata dengan berani. Lalu kapan aku bisa datang ke rumahmu untuk melamar? Aku hanya menyanyikan sebuah lagu. Kenapa tiba-tiba membahas pernikahan? Apakah semua gadis di dunia ini begitu agresif? Kamu dengan cepat dan panik melambaikan tangan. Mu Yao. Aku hanya menyanyikan lagu untukmu, tidak ada maksud lain. Cahaya di wajah Mu Yao langsung meredup. Kekecewaan yang terlihat jelas memenuhi seluruh wajahnya. Hatimu melunak dan segera menjelaskan. Aku menolakmu bukan karena aku membencimu. Coba kamu pikirkan, kita baru kenal 1 hari. Mu Yao tertegun dan berpikir dengan seksama. Benar, baru 1 hari. Dia sudah merasa harus bersamamu. Kemajuan ini memang terlalu gila. Mu Yao tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru. Mungkin aku membuatmu takut. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya, matanya penuh penyesalan. Maaf, Bai Da.
Anggap saja apa yang baru saja kukatakan sebagai omong kosong. Mari kita tetap berteman baik seperti sebelumnya. Baiklah, kamu menghela napas lega dan mengangguk setuju, mengatakan yang sebenarnya. Mu Yao mengungkapkan perasaannya secara langsung. Kamu merasa cukup senang di dalam hati. Lagi pula, dia wanita yang sangat cantik dan kepribadiannya mudah bergaul. Jika ini terjadi pada siswa laki-laki lain di Lansin, mereka pasti sudah gila. Tapi kamu jelas dalam hati. Kalian berdua baru saling mengenal sebentar, hari-hari mendatang masih panjang. Kehidupan kampus baru saja dimulai, perlahan saling mengenal, bukankah itu baik? Instruktur kepala mengundang beberapa gadis untuk tampil. Acara malam ini berakhir. Asrama memiliki jam malam. Berakhir dengan lancar dan memuaskan. Tetapi kerumunan orang di lapangan tidak bubar. Sekelompok besar gadis tetap tinggal. Mata mereka terpaku padamu. Hanya ingin melihatmu lebih lama. Mu Yao menyadari tatapan ini dan merasa tidak senang. Khawatir kamu akan terganggu, dia buru-buru membawamu ke asrama. Kamu hendak naik ke atas. Mu Yao tiba-tiba memanggilmu, Baida. Aku belum punya temanmu. Kamu tertegun. Benar. Sibuk dengan pelatihan militer di siang hari, bahkan belum berteman. Keduanya mengeluarkan ponsel mereka dan saling menambahkan sebagai teman. Kamu melihat Mu Yao dengan senyum lembut di wajahnya. Mu Yao. Kamu adalah gadis pertama yang kutambahkan selain keluargaku. Jantung Mu Yao berdetak kencang. Mungkinkah di hatimu? Dirinya adalah orang terpenting selain keluarga? Dia semakin bersemangat. Kamu sangat tampan. Ternyata tidak menambahkan teman wanita lain. Benar-benar menjaga diri, berbeda dari pria-pria itu. Mu Yao tiba-tiba mulai dengan panik mengoperasikan ponselnya secara misterius. Kamu tadinya bersiap untuk masuk asrama. Melihat serangkaian tindakan anehnya ini, aku tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Mu Yao. Kamu sedang apa? Mu Yao bahkan tidak mendongak. Aku menghapus semua laki-laki bernama sama dari ponselku. Dengan begitu, kamu adalah satu-satunya teman laki-lakiku. Apakah itu perlu? Sepertinya kamu tidak bermaksud begitu. Namun ini adalah keputusan Mu Yao sendiri. Asal dia bahagia. Mu Yao dengan cepat menghapus semuanya. Bahkan sengaja memutar layar ke arahmu. Kemudian mereka berdua berpamitan. Kamu belum sampai asrama, ponsel berdering. Pesan dari Mu Yao datang. Sambil membuka pintu, kamu melihat. Baida. Apakah kamu merasa terganggu karena aku terus mengikutimu hari ini? Kamu bertanya-tanya dalam hati. Kenapa Mu Yao berpikir seperti itu? Dengan wajahnya yang sangat cantik ini. Dulu, dia pasti akan menjadi primadona kampus yang dingin. Eksistensi yang dipuja banyak orang. Bagaimana mungkin kamu merasa terganggu? Kamu bukan biksu. Selain keluarga, kamu belum pernah berinteraksi dengan wanita lain selama 18 tahun. Bisa berbicara dengan Mu Yao? Apakah kamu sangat menginginkannya? Si Yowang baru saja kembali ke asrama. Begitu masuk, dia langsung menuju meja komputer. Menyalakan komputer dan mulai bermain game. Melihat sikapnya ini, kamu curiga semua yang ada di bawah lehernya hanyalah hati. Dia bermain sampai larut malam tadi malam. Dan dia melakukan itu lagi hari ini. Kamu tersenyum tak berdaya dan kembali ke tempat dudukmu. Mulai membalas pesan Mu Yao. Kamu hampir tanpa sadar mengetik. Bagaimana mungkin aku merasa terganggu? Kamu sangat cantik. Kamu menyesal setelah pesan itu terkirim. Sial. Bukankah ini membuatku tampak sangat dangkal? Seolah-olah aku bergaul dengannya hanya karena dia cantik. Meskipun tidak bisa dipungkiri. Penampilan Mu Yao memang salah satu alasan yang menarikmu. Tetapi mengatakannya secara terus terang seperti ini. Bagaimanapun, itu tidak pantas. Kamu segera menarik pesanmu. Namun, Mu Yao saat ini sedang menatap layar ponselnya dengan saksama. Dia melihat pesanmu dengan jelas. Baida benar-benar memujiku cantik. Hati Mu Yao berbunga-bunga dan segera membalas. Aku rasa Baida, kamu lebih tampan dariku. Hatimu tenggelam saat melihat balasan ini. Celaka, dia melihatnya. Kamu cepat menjelaskan. Mu Yao, jangan salah paham. Aku tidak hanya berteman denganmu. Hanya karena kamu cantik. Alasan utamanya adalah aku merasa kamu dan sekolah. Tidak seperti gadis lain. Setelah mengirim pesan ini, kau sendiri merasa semakin dijelaskan semakin aneh. Pikirkan baik-baik tentang apa yang disebut berbeda. Dari sudut pandang subjektif. Sepertinya memang karena dia lebih cantik. Jika penampilannya tidak menarik, kau mungkin tidak berminat untuk melanjutkan obrolan. Mu Yao segera membalas. Aku juga. Baida, kamu adalah pria paling istimewa yang pernah kutemui. Kau melihat kalimat ini di layar. Suasana tiba-tiba menjadi ambigu. Tidak tahu bagaimana membalasnya. Setelah berpikir sejenak, kau berencana untuk mandi terlebih dahulu. Saat kau masuk ke kamar mandi, dan hendak menanggalkan pakaianmu,
Tiba-tiba kau merasakan tatapan aneh. Kau segera melihat ke arah sana. Ada pantulan cahaya yang berkedip di jendela kamar mandi. Jantungku berdebar. Why? Seseorang mengintip. Tapi asrama pria dan asrama wanita terpisahkan oleh lapangan olahraga. Kau dipenuhi keraguan. Kau tak bisa menahan diri untuk menjulurkan kepala keluar jendela. Dengan penglihatan yang sangat baik, kau samar-samar melihat asrama wanita di seberang lapangan olahraga. Sepertinya ada seseorang yang mengamati ke arah sini dengan teropong. Meskipun tidak terlihat terlalu jelas. Namun, terasa seperti ada lebih dari satu orang. Dan arah pandangan mereka jelas tertuju pada situasi di mana kamu berada. Aku salah. Mesum. Kamu buru-buru mengambil kain hitam untuk menutupi jendela. Kamu merasa pasti masih ada orang yang mengambil foto dengan kamera HD. Jika tidak hati-hati, mungkin besok di jaringan kampus sudah ada foto telanjangmu. Benar saja, apa yang ibu katakan tidak salah. Benar-benar banyak wanita jahat di luar sana. Kamu mandi dengan cepat. Sekarang bahkan curiga ada kamera di toilet. Saat mengeringkan rambut setelah mandi, ada pesan dari guru yang pembimbing akademik di grup kelas. Teman-teman, besok, kelas kita akan kedatangan siswa pindahan sementara. Dan juga akan berpartisipasi dalam pelatihan militer. Entitas siswa baru ini istimewa. Mohon jangan terlalu panik saat melihatnya besok. Kamu melihat pesan di grup kelas dengan bingung. Kenapa ada siswa pindahan datang saat ini? Biasanya siswa pindahan seharusnya datang setelah pelatihan militer selesai. Kenapa harus memilih waktu ini? Mungkinkah orang ini sangat ingin mengikuti pelatihan militer dengan kalian? Dan pembimbing secara khusus menekankan bahwa identitasnya istimewa. Bahkan menggunakan kata-kata seperti panik. Ini membuatmu penasaran dengan mahasiswa pindahan yang akan datang. Bagaimanapun, dia pasti bukan orang biasa. Setelah mandi, kamu bersandar malas di kepala tempat tidur. Mengobrol dengan keluarga di grup. Membagikan kejadian lucu hari ini. Takut keluarganya khawatir. Kamu menyembunyikan beberapa hal buruk. Setelah itu, sungguh membosankan. Melihat suasana uji coba dunia lain di ponsel. Merasa kantuk menyerang dan bersiap untuk tidur. Di sisi lain, saat melihat pesan grup kelas, sebuah perasaan tidak nyaman muncul di hatiku. Dia tahu betul di dalam hatinya. Masa penerimaan mahasiswa Universitas Politeknik Dakian sudah lama berakhir. Mampu langsung masuk pada saat seperti ini. Jelas bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Saat dia sedang tenggelam dalam pikiran. Berusaha menebak identitas mahasiswa pindahan itu. Tiba-tiba dering ponsel berbunyi. Dia menunduk. Layar menampilkan nama yang membuatnya sangat jengkel. Putri Mahkota Mae, Xuan Yuanyue. Dia tanpa sadar mengerutkan kening. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin mengangkat telepon ini. Namun entah kenapa, dia samar-samar merasa panggilan Xuan Yuanyu kali ini mungkin terkait dengan mahasiswa pindahan jurusan. Setelah ragu sejenak, dia tetap bangkit dan berjalan ke balkon. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab telepon. Suara perempuan yang memikat jiwa langsung terdengar dari seberang telepon. Suara lembut dan berliku terdengar. Daer, apakah kau merindukanku setelah berbulan-bulan tidak bertemu? Wajah Daer menjadi muram. Suasana hatinya yang sudah buruk menjadi semakin dingin. Dia menjawab dengan dingin. Putri Mahkota yang mulia. Tolong jangan bersikap begitu sembrono. Apakah benar kamu yang pindah ke kelas kami? Kata konselor. Xuan Yuanyue terkekeh pelan. Daer, kamu sangat pintar. Tentu saja, ini aku. Jika aku tidak datang, jiwamu akan terpikat oleh seorang pria. Lalu bagaimana nasibku nanti? Emosi Daer langsung bergejolak. Dia meninggikan suaranya dan berkata dengan serius. Putri Mahkota, aku sarankan kau sebaiknya tidak melakukan apapun pada Baida. Kau juga tahu betapa pentingnya dia bagi Dayan kita. Xuan Yuanyue berpura-pura sedih. Aku bahkan belum mengatakan apapun. Mu Yao, kamu sudah mulai membelanya. Sayang sekali hubungan kita selama bertahun-tahun. Aku benar-benar sangat sedih. Mu Yao mendengus dingin. Simpan sikap palsumu itu. Jika kamu berani melakukan sesuatu, aku pasti akan melapor kepada Maharani. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon dengan marah. Dadanya naik turun dengan cepat. Sangat jelas bahwa Xuan Yuanyu datang dengan niat buruk kali ini. Dan targetnya langsung menuju Bai Daer. Dirinya sendiri sudah berkali-kali menolak pengakuan cinta Xuan Yuanyu. Tapi orang ini terus mengejar seperti permen karet. Sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mu Yao juga tahu. Di keluarga kerajaan, situasi lesbian semacam ini sama sekali tidak diizinkan. Apalagi dia sebagai putra mahkota. Memikul tanggung jawab warisan kerajaan. Namun, Mu Yao juga harus mengagumi intrik dan takdir Xuan Yuanyu. Dia benar-benar bisa dinyatakan sebagai putra mahkota pada usia 16 tahun.
Baru kemudian secara bertahap menunjukkan kecenderungan homoseksualnya. Untuk menjaga kesuburan keluarga kerajaan. Setelah mengetahui kesukaan khusus putri sulungnya, Permaisuri Xuan Yuanqing, dapat dikatakan bahwa dia berusaha keras untuk menyembunyikannya. Dia bahkan mengatur pria muda dan tampan untuk sengaja mendekatinya. Berharap dia bisa kembali ke jalan yang benar. Namun, semua ini sia-sia. Yang membuat Xuan Yuanqing merasa lebih kehilangan muka adalah Xuan Yuanyu jatuh cinta pada putri sahabatnya sendiri, yaitu Mu Yao. Ini tidak diragukan lagi merupakan skandal besar bagi keluarga kerajaan. Setelah Mu Yao memberitahu ibunya, Mu Rong, tentang hal ini, Mu Rong berpikir sejenak, menyarankannya untuk tidak terlalu memperhatikan Xuan Yuanyu. Oleh karena itu, setelah berkali-kali menolak tanpa hasil terhadap pengejaran Xuan Yuanyu, dia memilih untuk menutup mata. Ini juga membuat Xuan Yuanyu salah paham bahwa dia masih memiliki kesempatan memikirkan semua ini. Mu Yao tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Mungkinkah karena dirinya kehidupan Baida menjadi tidak tenang? Tetapi jika dia harus meninggalkan Baida, dia juga benar-benar tidak bisa menerimanya. Di tengah malam, Mu Yao berbaring di tempat tidur, berguling dan sulit tidur. Awalnya, hanya dengan memikirkan bahwa dia bisa bertemu dengan Baida lagi besok. Hatinya penuh dengan harapan. Tetapi sekarang, karena kemunculan Xuan Yuanyu, dia tentang apa yang akan terjadi besok, memiliki semacam kekhawatiran yang tak terlukiskan. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah kamu mengganti pakaian pelatihan militer, seperti biasa, mandi dan turun, Mu Yao juga seperti kemarin, menunggu di bawah lebih awal. Tetapi kamu melihat ekspresi Mu Yao agak tidak beres. Mata cerahnya kemarin saat ini tampak agak redup. Sudut mulut sedikit terkulai. Jelas tampak tidak bahagia. Mungkinkah dia mengatakan sesuatu yang salah tadi malam dan membuatnya tidak senang? Mu Yao, apakah kamu merasa tidak enak badan hari ini? Mu Yao dengan enggan memaksakan senyum, mencoba menyembunyikan emosinya. Aku baik-baik saja. Ayo kita sarapan. Lalu kamu diam-diam mengikuti Mu Yao menuju kafetaria. Di sepanjang jalan, kamu bisa dengan jelas merasakan pikiran Mu Yao tidak fokus dan dia tampak sedikit terkejut. Juga ada keraguan. Kalian berdua pergi ke kafetaria dan membeli 2 keranjang xiaolongbao. Mencari tempat duduk secara acak. Tidak jauh dari sana, masih banyak siswa. Diam-diam mengamati kalian berdua. Berbisik-bisik dan berdiskusi dengan suara pelan dari waktu ke waktu. Kamu melihat Mu Yao terus diam. Suasananya agak berat, jadi kamu berinisiatif untuk memulai percakapan. Mu Yao, apakah kamu sudah melihat pesan grup kelas kemarin? Sepertinya ada seorang siswa yang akan pindah ke kelas kita hari ini dan ikut pelatihan militer bersama kita. Siapa sangka begitu Mu Yao mendengar ini, ekspresi wajahnya menjadi lebih buruk. Kamu merasa Mu Yao hari ini seperti orang yang berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikannya darimu. Mu Yao sangat bimbang. Tidak tahu bagaimana cara memulai. Untuk menjelaskan kebenaran pada Baida. Kamu sedang berpikir untuk mengganti topik pembicaraan. Namun tiba-tiba menyadari teman-teman sekelas di kejauhan. Dengan panik menjauhkan diri. Kau mengikuti pandangan semua orang. Dan melihat seorang wanita yang sangat anggun. Dengan fitur wajah yang hampir sempurna. Perlahan berjalan ke arah kalian berdua. Meskipun dia juga hanya mengenakan seragam pelatihan militer yang sama seperti kalian. Tetapi, namun aura yang terpancar dari dirinya sangat berbeda. Itu adalah semacam keagungan dan kepercayaan diri unik yang dimiliki oleh seorang atasan. Dia terlihat sedikit lebih pendek dari Mu Yao. Namun kelinci putih besar yang membanggakan di dadanya jelas jauh lebih besar. Saat ini, di benak Mu Yao masih berjuang bagaimana menjelaskannya kepadamu. Tidak memperhatikan perubahan di sekitarnya. Hingga gadis itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dari belakang. Dan langsung memeluk erat Mu Yao yang sedang duduk di kursinya. Kedua kelinci putih besar itu langsung menempel di kepala Mu Yao. Dia berkata sambil mengejek, "Coba tebak siapa aku?" Mendengar suara yang familiar ini, Mu Yao menghela napas dalam hati dan berkata dengan dingin tanpa daya, "Yang mulia Xuan Yuanyu, jika Anda terus seperti ini, saya bisa menuntut Anda atas pelecehan seksual." Nada bicaranya jelas menunjukkan kejengkelan. Mata Xuan Yuanyu menatap lurus ke mulutnya. Matanya penuh dengan penilaian. Dia berpikir dalam hati. Pria ini ternyata lebih tampan dari ayahnya saat muda. Benar-benar pria penggoda. Tidak heran Yao bisa tertipu olehnya.